Keluarga macam apa ini? Supermarket. Jianqing, karyawan supermarket. Kedua anak ini sangat lucu. Namun terhadap mereka disiksa dengan pukulan dan omelan terus-menerus. Awalnya, dipaksa oleh Xiu Mepi. Untuk bekerja lembur saja sudah cukup membuat marah. Tahun 1980-an, terlalu miskin. Jika aku bisa membawa supermarket Xiu Bapi ini kembali setelah menembus ruang dan waktu, aku pasti akan memastikan kedua anak ini cukup makan dan berpakaian hangat, dan tidak disiksa. Satu 1983. Sembilan belas. 83. Aku sudah bertransmigrasi. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar bertransmigrasi ke dalam drama tahun 1980-an itu. Mereka adalah Da Bao dan Xiao Bao dari drama. Da Bao, Xiao Bao, kalian berdua lapar? Biar aku periksa, apakah aku punya makanan? Rasanya mesir. Bukankah ini milik Su Mepi? Barang-barang supermarket, mungkinkah Lu Chen Huan. aku membawa supermarket itu bersamaku saat bertransmigrasi? Bagus sekali. Xiao Bao, makan. Enak sekali. Da Bao, kamu juga makan. Jingqing, si bodoh itu. Apa yang masih kau lakukan bermalas-malasan di rumah? Tidakkah kau keluar untuk bekerja? Ini adalah mereka yang menyiksa pemilik asli dan anak-anak. Paman dan bibi yang jahat itu. Oh, benar. Kau orang gila. Kau sebenarnya diam-diam makan lagi di belakang kami. Aku. Hari ini, aku pasti mengusir kalian bertiga. Dasar nenek sihir tua. Cukup. Kau memanggilku apa? Kalian masih mau mengusirku dan anak-anak? Kalian berdua sudah pikun? Halaman timur dan barat rumah ini, semuanya milik suamiku. Kalian tinggal di halaman timur, namun kalian tidak tahu diri sebagai tamu, dan ingin mengusir kami. Kalian tidak pantas. Apa maksudmu, suamimu? Wanita bodoh. Bagaimana bisa kamu pantas untuk keponakanku? Apakah aku pantas atau tidak? Bukan urusanmu, orang tua bangka, untuk memutuskan. Juga, kalian mau rumah ini kan? 20.000 yuan untuk sertifikat rumah. Kalau tidak, aku akan menyebarkan berita bahwa kalian menyiksa anak-anak Huaisheng dan mengeksploitasi uang hasil jerih payahnya. Kamu benar-benar gila. Aku gila dan bodoh. Dan bukankah itu semua karena kalian? Aku akan pergi memberitahu Huaisheng sekarang juga. Aku akan membuatnya menceraikanmu dulu. Apa yang terjadi? Lu Weisheng. Alis seperti pedang dan mata seperti bintang, bahu lebar dan pinggul ramping. Betapa gagahnya prajurit ini. Dia adalah Lu Weisheng, suami nominalku. Huaisheng, kau kembali tepat waktu. Jingqing, nenek tua gila ini menganiaya anak-anak di rumah setiap hari. Hari ini, dia bahkan memukulku dan pamanmu. Tepat sekali. Kalian benar-benar ahli memutarbalikkan fakta. Pemilik asli memang gila, dan dia benar-benar tidak baik kepada anak-anak. Aku bertanya-tanya, apakah Lu Weisheng ini akan memihakku? Da Bao. Xiao Bao. Apakah dia benar-benar memukulmu? Bisakah kami berbohong padamu, Huaisheng? Aku memberitahumu. Jingqing benar-benar sudah melawan langit. Lihat, memukul anak-anak, mencuri barang, merebut makanan dari anak-anak, dan sekarang dia bahkan mengutukku dan pamanmu. Wanita seperti ini, kenapa kau mempertahankannya? Untuk apa kau mempertahankannya? Mata kalian yang mana? Melihatku memukul anak-anak? Apa aku perlu melihat? Siapa di antara tetangga yang tidak tahu kau? Jeti gila setiap hari. Ayah,
Ibu tidak memukulku atau Xiaobao. Sangat menyentuh. Dabao dan pemilik asli memiliki hubungan yang tegang. Tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Sekarang, dia malah berbicara membelaku. Manis sekali, Huai Zhang, kata-kata anak-anak. Kau benar-benar tidak bisa mempercayainya. Benar, dia takut ibunya akan membuatnya kelaparan lagi. Jingqing, kau rubah betina. Aku rubah betina. Menurutku, kalian tidak menghormati orang tua. Cukup. Bagaimana istriku? Tidak perlu bibi mendidiknya. Huai Zhang, kau... Kamu boleh pergi. Huai Zhang, aku bibimu. Jangan bodoh. Kau datang menuduhku. Cepat atau lambat kau akan menyesalinya. Jelas membedakan benar dari salah. Pria ini benar-benar baik. Dabao, Xiaobao. Kalian berdua pasti lapar kan? Ayah akan pergi membuatkan kalian sesuatu untuk dimakan. Aku akan melakukannya. Tidak perlu. Aku kembali kali ini untuk menceraikanmu. Kamu mau menceraikanku. Aku sudah menjelaskan. Aku tidak memukul Dabao atau Xiaobao. Aku tahu. Aku juga bisa tahu bahwa kamu tidak sebodoh dulu. Itu sebabnya aku semakin bertekad untuk menceraikanmu. Aku memilih menikahimu sebelumnya. Itu karena mereka mengadopsi Dabao dan Xiaobao dan membutuhkan bukti pernikahan. Paman dan bibiku melihat bahwa kamu bodoh, ingin memanfaatkanmu, dan tidak ingin membayar mahar. Itu sebabnya mereka menggunakan KTP-ku untuk mendaftarkan pernikahan denganmu. Jadi begitu rupanya. Kamu telah mengalami masa sulit beberapa tahun terakhir ini, karena kamu sudah sadar kembali. Aku tidak bisa menahanmu di sini lagi. Tapi jangan khawatir, permohonan cerai sudah kuajukan. Dalam sebulan, setelah disetujui, kamu akan bebas lagi. Siapa bilang aku mau menceraikanmu? Prajurit tampan seperti itu. Lembut, perhatian, dan jujur. Dan sangat baik. Jangan konyol kan? Aku tidak mau menceraikanmu. Tapi aku tidak bisa menahanmu lagi. Aku akan pergi membuatkan sesuatu untuk dimakan dulu. Aku sudah membuatnya sangat jelas. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Pria lurus besar. Tapi tidak masalah. Lagi pula, masih ada sebulan. Aku akan memenangkan hatimu cepat atau lambat. Karena Huai Sheng pergi memasak. Maka, aku akan membersihkan. Lu Huai Sheng seharusnya sudah selesai mandi sekarang. Waktu yang tepat, aku juga akan mandi. The film was translated and narrated by M. Media. Bahu lebar, pinggang ramping, dan punggung selebar pintu ganda. Siapa yang bisa menolaknya? Permisi. Aku tidak bermaksud. Kalau tidak, kau duluan. Kamu duluan. Prajurit yang begitu murni dan polos, pasti asli, belum tersentuh. Jiang Qing, kau dapat durian runtuh. Malam ini, apakah kita akan tidur di ranjang yang sama? Lu Huai Sheng, aku sudah selesai mencuci. Kenapa kau memegang selimut? Aku tahu aku membuatmu merasa sedikit tidak nyaman. Aku akan tidur di ruang tamu. Kamu tidur di kamar. Lupa kalau dia ini bebal. Tidak apa-apa. Masih ada jalan panjang. Kita punya banyak waktu di depan kita. Huai Zheng dan rekan-rekannya
bekerja di dekat sini hari ini. Aku datang untuk melihat, apakah ada yang bisa kubantu? Kakak Lu, kudengar kamu melakukan perbuatan baik. Aku sengaja menyiapkan beberapa makanan untukmu. Ini kakak ipar. Aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Tentu saja tidak. Aku istri Lu Huaisheng. Sangat cantik. Berpakaian sangat modis. Kenapa kamu datang ke sini? Kakak Lu, apa yang aneh dari itu? Bukankah kakak Jing Qing dulu suka berkeliaran di desa? Aku memang suka berkeliling desa. Tidak seperti beberapa orang yang suka berkeliaran di depan suami orang lain. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia janda yang suaminya meninggal. Kekurangan kehangatan. Kakak Jing Qing, kamu tidak perlu mengejekku. Aku datang hari ini khusus untuk membawakan kakak Lu makanannya. Itu karena beberapa orang tidak kompeten, selalu linglung, dan datang menemui suami mereka dengan tangan kosong. Kakak Lu, ini adalah 3 hidangan dan 1 sup yang kubawa khusus untukmu. Itu benar. Apa gunanya istri cantik jika dia tidak tahu cara merawatmu? Kalau begitu dia tidak cukup baik. Siapa bilang aku tidak membawa apa-apa? Aku juga membawakan makan siang untuk suamiku. Kalau tidak dibawa, ya tidak dibawa. Tidakkah kamu malu berbohong? Siapa bilang aku tidak membawa apa-apa? Benda seperti roti yang rusak. Siapa yang bisa makan itu? Atau kamu bilang, kamu ingin rekan kerja kakak Lu semua melihatnya makan? Siapa bilang aku hanya membawa 1? The film was translated and narrated by M Media. Beberapa roti basi dan rusak. Siapa yang mau makan itu? Kakak Lu. Barang-barang yang tidak jelas asalnya ini. Terlalu banyak memakannya bisa membuatmu diare. Kamu harus mencoba masakanku saja. Hidangan ini, aku menghabiskan sepanjang pagi membuatnya. Tidak perlu. Aku akan makan apa yang dibawa istriku saja. Semua orang lelah bekerja. Makanlah. Ini, isi kembali energimu. Ya ampun. Bagaimana ini bisa begitu lezat? Saya belum pernah makan sesuatu yang begitu aneh. Namun begitu lezat. Saya masih punya isian di sini. Sangat harum. Biarkan saya gigit. Berikan saya gigitan. Semuanya, jangan berebut, masih ada lagi. Kakak ipar, Anda benar-benar terlalu baik kepada kami. Mulai sekarang, jika Anda menyuruh kami pergi ke timur, kita sama sekali tidak akan pergi ke selatan, barat, atau utara. Apa kamu tidak takut kakak Lu akan memukulmu? Jiang Qing, terima kasih. Kenapa harus sungkan di antara keluarga? Aku ingat sekarang. Benda ini disebut roti. Ini khusus dijual untuk makanan orang kaya di kota. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak seharusnya. Biaya apa? Kalian saja yang tidak tahu. Jiang Qing punya kekasih yang bekerja di pabrik roti di kota. Kurasa barang-barangnya ini dari kekasihnya yang dia dapatkan. Seorang kekasih? Pemilik asli juga punya kekasih? Jeti Jiang Qing, kamu benar-benar bersama Chen Yang. Bersama, untungnya, kakak Lu masih sangat mempercayaimu dengan melakukan ini. Apakah kamu pantas untuk kakak Lu? Kakak ipar, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Chen Yang itu, atau Liang? Aku bahkan tidak mengenalnya. Bahkan sekarang, kamu masih ingin berdebat? Kamu bilang barang-barang ini bukan diberikan kepadamu oleh Chen Yang. Mungkinkah kamu membelinya sendiri? Kamu bodoh. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Bagaimana jika itu tabungan kakak ipar sendiri? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Roti ini adalah komoditas langka. Kamu tidak bisa membelinya hanya dengan uang. Kamu butuh koneksi.
Jiangqing, kamu bilang aku menuduhmu secara salah. Kalau The film begitu, was beritahu kami, translated and roti-roti ini, narrated by dari mana M kamu Media. mendapatkannya? Lu Waixiang, dengarkan penjelasanku. Berhenti bicara. Kau tidak percaya padaku? Jiangqing, kamu sudah membuat kakak lu dikhianati? Mengapa kakak lu harus percaya padamu? Menurutku kamu harus berkemas dan keluar dari keluarga lu, agar kamu tidak menyakiti kedua anak itu. Xiao Jingyi, jangan menyebarkan rumor sembarangan. Apa kamu tahu seberapa besar ini memengaruhi reputasi seorang gadis? Seberapa besar dampaknya? Kakak lu, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak akan, pada titik ini, masih percaya pada Jinqing kan? Apakah aku percaya padanya atau tidak, itu urusanku. Tapi kamu seharusnya tidak, tanpa bukti. Dalam situasi seperti ini, asal bicara saja. Lain kali, jika aku mendengar hal seperti itu lagi, aku akan melaporkanmu kepada atasanmu. Tidak disangka, Lu Waixiang, meskipun dia tidak percaya padaku, tetap membelaku. Kakak lu. Kakak lu. Kakak lu, malam ini, orang tuaku tidak ada di rumah. Bisakah aku menginap di rumahmu semalam? Aku percaya kakak Jinqing seharusnya tidak sekecil hati itu kan? Kau salah tebak. Aku memang sepicik itu. Kamu. Kakak lu. Kamu sebelumnya berjanji pada kakakku bahwa ketika dia tidak ada, kamu akan menjagaku dengan baik. Kalau Lu Waixiang berani setuju, dia tamat. Tidak peduli seberapa gelapnya, tidak nyaman bagiku untuk menahanmu di sini. Kamu harus cepat kembali. Kakak lu. Kakak lu. Kakak lu. Kakak lu. Kamu. Ini, makanlah sebutir telur. Kamu terlalu kurus. Bukankah Komandan Kompilu tidak percaya padaku? Tidak perlu bersikap sebaik ini padaku. Maafkan aku. Kemarin, aku salah. Aku memikirkannya semalaman. Kamu sebelumnya memiliki banyak perilaku yang tidak terkontrol. Tapi bukan berarti kamu tidak mengerti apa-apa. Aku salah paham padamu. Aku akan pergi ke markas tentara. Jika kamu punya sesuatu, suruh saja seseorang mengirim pesan ke markas. Sebutkan saja namaku. Lu Waixiang. Aku ingin memulai usaha kecil. Uang yang kuberikan padamu tidak cukup. Sudah cukup, hanya saja uang menghasilkan uang. Adalah rencana jangka panjang. Kamu juga mengerti ini? Jadi, apa yang kamu rencanakan untuk dijual? Baiklah, aku tidak akan memberitahumu untuk sekarang. Baiklah, meskipun sekarang, para atasan sudah secara bertahap melonggarkan pembatasan pada bisnis perorangan. Dokumen resminya belum dikeluarkan. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka menemukan sesuatu yang salah padamu. Baiklah, Dabao, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sekolah. kemarin, aku tidak sengaja menemukan bahwa udang karang merajalela selama periode ini. Tapi tidak ada yang berani memakannya. Itu hanyalah pemborosan sumber daya alam. Namun, aku masih perlu bereksperimen sedikit lagi sebelum menjualnya di jalan. Xiao Bao, apakah kamu ingin makan sesuatu yang lezat? Yeah. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu, ibu akan melakukan trik sulap untukmu. Benarkah? Yeah. Monster udang. Jangan takut, Xiao Bao. Ini adalah udang karang yang sudah dimasak. Ini seperti ikan-ikan kecil itu. Dan ini sangat lezat. Ibu akan memberimu satu untuk dicoba. Benarkah? Baunya enak sekali. Xiao Bao, coba satu.
Enak? Benar-benar enak. Bagus. Kita akan jadi kaya. Kita kaya, kita kaya. Kita akan kaya. Menjual udang karang. Udang karang pedas. Menjual lobster air tawar. Ayo, ayo kita lihat. Ada apa di sini? Baunya enak sekali. Istri Huai Xiang ini benar-benar membuat monster udang ini. Ya ya, kelihatannya sangat enak. Ini monster udang pedas. Semuanya coba cicipi. Cicipi, gratis. Ini gratis. Kalau begitu aku mau coba. Ini rasanya pedas dan cukup harum untuk dimakan. Capitnya juga cukup pedas untuk dimakan. Dibandingkan dengan hidangan sungai yang biasa kita makan, ini jauh lebih beraroma. Kakak, bagaimana kamu menjual ini? Tidak mahal, tidak mahal. Ikan di koperasi pemasok dan pemasaran. Dijual 1 per jin. Monster udangku dijual 3 mao per jin. Dan aku jamin, rasanya jauh lebih enak daripada ikan-ikan itu. Hanya 3 mau. Beri aku 2 jin. Ayo, berikan aku 2 jin. Kami juga mau. Aku mau juga, aku mau juga. Baiklah, baiklah, tidak masalah. Ambil mangkuk, ambil mangkuk, ambil 2 jin. Aku akan membawanya sekarang. Beri aku 10 jin juga. Baru 2 hari yang lalu, itu adalah monster udang ini. Yang menjepit tanganku, membuatku tidak bisa bekerja. Hari ini, bagaimanapun juga, aku akan makan 10 jin ini. Jing Ching ini bisa berpikir untuk menjual monster udang untuk mencari uang. Menjual? Tidakkah kamu tahu bahwa jual beli pribadi tidak diizinkan sekarang? Jika orang-orang dari brigade mengetahui ini, dia akan mendapat masalah. Orang-orang dari brigade. Band lengan merah itu. Tepat sekali. Meskipun sekarang tidak seketat 2 tahun yang lalu, itu masih tidak diizinkan. Usaha perorangan membutuhkan begitu banyak prosedur yang harus diselesaikan. Jing Ching, si bodoh itu, pasti tidak akan memikirkan hal-hal ini. Huai Zeng, apa kau pikir? Sayap istrimu sudah mengeras, dan dia bisa begitu saja mengabaikanku? Bibisanmu, tunggu saja, tidak mungkin. Jiang Ching, kamu akan mendapat masalah. Kamerat, lihatlah Jiang Ching itu. Dia membuat semacam monster udang, dan tidak apa-apa jika dia hanya memakannya di rumah. Sekarang, dia terang-terangan menjualnya. Kamerat, jika kau pergi sekarang, kau pasti akan menangkapnya basah. Ini adalah parasit di desa kita. Kau harus mengaturnya dengan benar, kan? Dokumen resmi untuk usaha perorangan belum dikeluarkan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu kita hanya bisa melanjutkan sesuai dengan preseden sebelumnya. Baiklah, bawa kami untuk melihat. Ya, baiklah. Aku akan memimpin jalan. Ayo pergi, ayo pergi. Nenek ingin menyakiti ibu. Kamerat, ada di sana. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Pergi. Bibi, kenapa kamu begitu agresif? Apa yang akan kamu lakukan? Aku. Bibi, dia tidak menjual apa-apa. Apakah kamu hanya bosan dan mengganggu kami? Bagaimana bisa begitu? Jing Ching, kau jelas-jelas memindahkan 2 monster udang besar untuk dijual di sini. Di mana barangnya? Bibi, apa yang kamu bicarakan? Hanya ada aku dan Xiao Bao di sini. Tidak ada monster udang di sini. Jangan pura-pura bodoh denganku di sini. Bahkan orang-orang dari brigade ada di sini. Ini hanya tempat kecil. Kau tidak bisa menyembunyikan barangmu lama-lama. Kawan-kawan, bolehkah aku bertanya kesalahan apa yang telah aku perbuat, sampai kalian berdua harus datang sendiri? Bibi ini melaporkanmu karena diam-diam menjual barang. Apakah kamu menjualnya atau tidak? Dia pasti menyembunyikannya. Tepat di sini. Pasti disembunyikan di sini. Jiang Ching, kau tamat kali ini. Ada apa ini? Mengapa tidak ada? Mengapa tidak ada sama sekali? Debao, kenapa kamu di sini? Nenek, dia menyakitimu. Nenek, dia melaporkanmu. Kamu lari ke sini hanya untuk memberitahuku ini. Tidak, bukan. Aku hanya lawan. Debao, kamu baik sekali. Ibu sayang kamu. Bibi, sebenarnya apa yang kamu cari? Ember ini. Aku awalnya berniat pergi ke sungai untuk menangkap ikan untuk dimakan. Ada apa? Apakah menangkap ikan untuk dimakan juga ilegal sekarang? Aku. Bibi ini, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu benar-benar melihat dengan mata kepalamu sendiri? Dia melihatnya diam-diam menjual barang. Jika kamu berbohong, kami berhak meminta pertanggungjawab AIMO. Aku benar-benar melihatnya barusan. Jing Ching, di mana kau menyembunyikan barangnya? Jing Ching.
Kamu tertangkap karena spekulasikan. Aku akan memberitahu kakak lu sekarang juga. Dia pasti akan menceraikanmu. Kakak lu, ada yang tidak beres. Kakak Jingqing dalam masalah. Dia diam-diam menjual kembali makanan matang di desa. Orang-orang dari brigade mengetahuinya. Apa yang kamu katakan? Yang lebih menjengkelkan lagi adalah, Bibi membela dia. Tapi kakak Jingqing tidak menghargainya, dan malah mengutuk Bibi. Mereka sekarang berada di pintu masuk desa. Bertengkar. Kakak lu, kamu harus kembali dan menengahi dengan cepat. Baiklah, aku tahu. Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak perlu ikut campur lagi. Kakak lu. Aku benar-benar melihatnya barusan. Jingqing, di mana kau menyembunyikan barangnya? Bibi, harap tenang. Perilakumu saat ini memicu konflik di antara masyarakat. Bagaimana bisa begitu? Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Bibi, saat kamu di rumah, itu satu hal untuk mempersulitku. Kenapa kamu masih mengganggu kawan-kawan dari brigade? Jika aku tidak memukulmu selama beberapa hari, kau sudah lupa siapa dirimu. Dasar nenek tua. Kenapa aku harus berpura-pura denganmu? Kau berani mengutukku? Lihat saja, aku akan menghadapimu hari ini. Pergi sana. Hari ini aku. Jangan pukul ibuku. Nah, kau bocah. Bahkan kau berani menghinaku? Adik perempuan. Kalian berdua bocah. Minta dipukul. Persetan kau. Jiangqing. Dabao, Xiaobao. Kenapa kamu di sini? Xiao Jingyi lagi. Dia benar-benar orang yang merepotkan. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Huai Zheng, Bibi. Apa yang terjadi hari ini? Kamu perlu memberiku penjelasan yang masuk akal. Dabao. Bawa adikmu dan masuklah ke mobil bersama ayah. Kita akan membawa ibu ke rumah sakit. Rumah sakit. Tidak ada tulang atau tendon yang terluka. Itu hanya terkilir. Istirahat sebentar dan kamu akan baik-baik saja. Dokter, The bagaimana film dengan was area lain? translated Apakah ada and cedera lain? narrated by M. Tidak. Media. Komandan Kompilu, kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu begitu baik padaku? Aku suamimu. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Sudah sampai seperti ini. Dan kamu masih sempat bercanda, sepertinya tidak sakit. Aku belum bertanya padamu. Kenapa kamu kembali saat ini? Dan bersama Xiao Jingyi? Xiao Jingyi datang ke unit saya sore ini untuk memberitahuku bahwa kamu tertangkap oleh brigade karena menjual lobster secara pribadi. Tertangkap oleh sekelompok besar orang. Lu Huaisheng, kamu mengkhawatirkanku. Aku. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Kakak lu. Kakak lu. Apakah kakak Jingqing baik-baik saja? Berkat kamu, aku masih hidup. Xiao Jingyi. Aku belum sempat bertanya padamu. Bagaimana kamu tahu? Jiangqing tertangkap oleh brigade. Semua orang di desa mengetahuinya. Apa kamu yakin semua orang tahu? Kakak lu, kamu tahu. Aku tidak pernah berbohong. Lu Huaisheng. Apakah kamu mencium sedikit bau aroma teh hijau? Aku tahu. Kakak lu, Ikutlah denganku. Xiao Jingyi, aku ingat pernah memberitahumu lebih dari sekali untuk tidak ikut campur dalam urusan keluargaku. kakak lu, kita tumbuh besar bersama. Urusan keluargamu adalah urusan keluargaku. Aku tidak bisa hanya diam dan menonton. Aku tidak bisa membiarkan kakak Jingqing melibatkanmu. Masalah laporan itu, kamu menghasut bibiku untuk melakukannya, kan? Itu Bibi. Bibi bersikeras bertanya padaku. Itulah mengapa aku memberitahunya. Kamu sudah dewasa sekarang, dan kamu punya banyak akal. Aku memberitahumu dengan jelas sekarang. Bahkan jika Jiangqing dan aku bercerai, aku tidak akan bersamamu. Apa kamu mengerti? Kakak lu. Dia benar-benar lakiku. Dia benar-benar puncak kebajikan pria modern. Kakak, apa yang ibu dan ayah lakukan? Ibu sedang mendengarkan. Ayah berbicara dengan bibi jahat. Xiao Bao, jangan meniru itu. Oh benar, kamu, Dabao, kamu bahkan berani sekarang.
menjelek-jelekanku di depanku. Apa kamu masih mau makan? Udang karang yang kubuat untukmu? Mau makan atau tidak? Jiang King di hadapanku dibandingkan sebelumnya terlihat sangat berbeda. Atau apakah aku tidak pernah benar-benar memahaminya? Dengan uang yang didapat dari penjualan udang karang sebelumnya, uang yang didapat, aku bisa membeli daging nanti dan mengambil makanan matang dari ruang. Lu Huaixing tidak akan mencurigai apapun. Dia bahkan mungkin memuji keterampilan memasakku yang baik. Baiklah, makan malam sudah siap. Jing Jing, kamu tamat. Chen Yang, aku baru saja akan mencarimu. Ini kamu berani mencariku. Kalau bukan, karena kamu waktu itu, aku tidak akan dipukuli oleh Jiang King. Wanita itu dipukuli. Aku benar-benar dipermalukan. Lihatlah ambisimu yang menyedihkan. Kemari, kemari, kemari. Sekarang ada kesempatan bagimu untuk membalas dendam. Kamu mau atau tidak? Balas dendam? Hanya kamu, wanita itu, Jiang King, ternyata punya kemampuan bela diri. Asalkan kamu mau, aku punya cara untuk membantumu mendapatkannya. Kau menghabiskan sepanjang hari berputar-putar di sekitar orang bodoh. Bukankah itu hanya untuk mendekati tubuhnya? Ceritakan padaku. Hanya satu dosis ini, dijamin akan membuatnya patuh mendengarkanmu. Obat perangsang. Kamu hebat. Kamu bisa mendapatkan ini, tapi barang ini ilegal. Dan Lu Huaxiang adalah seorang prajurit. Kalau tinjunya, tidakkah dia akan memukulku sampai mati? Jiang Qing itu bodoh. Kau bukannya tidak menyadari itu, bahkan jika itu ketahuan. Siapa yang tahu apakah dia bersedia? Atau dipaksa? Lagi pula, terakhir kali kau begitu, diinjak-injak olehnya. Bisakah kau, seorang pria dewasa, benar-benar menoleransi itu? Setuju. Chen Yang, aku tidak menyangka bajingan ini berani muncul di hadapanku lagi. Sangat bersemangat. Kemana? Bodoh kecil. Pergi sana, kamu berani menunjukkan wajahmu di depanku lagi. Mulai sekarang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Apa aku memprovokasimu hari ini? Jadi kenapa? Chen Yang, Menginginkanmu? Sudah selarut ini, kenapa dia belum kembali? Jiang King. Jiang King. Jiang King. Jiang King. Komandan Kompi. Belum menemukan kakak ipar? Dia pergi membeli bahan makanan di malam hari, dan belum ditemukan sejak itu. Xiao Li. Aku sudah mencari ke seluruh desa. Sekarang, semuanya bersama-sama. Ikuti aku menuju keluar desa, dan mari kita cari. Ya, ayo pergi. Kakak ipar Jiang King. Kakak ipar Jiang King. Kakak ipar. sudah selarut ini. Kalian semua mau kemana? The film was Kamerat Show. translated Kakak and ipar pergi sore hari narrated by M. dan belum Media. kembali. Aku khawatir sesuatu mungkin telah terjadi. Bagaimana mungkin? Sore ini, aku masih di koperasi pasokan dan pemasaran, dan melihatnya membeli barang. Bagaimana kalau begini? Kalian semua cari di tempat lain. Pergi. Jiang King. Lu Huaixing, Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan takut. Jiang King. Komandan Kompe, bagaimana kita harus menangani orang ini? Beritahu kantor polisi, dan minta mereka membawa orang itu pergi. Ya, Insiden hari ini, aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. kakak lu. Diam, masalah ini sebaiknya tidak ada hubungannya denganmu. Lu Huaixing. Aku sangat panas. Jangan takut, aku akan menggunakan air dingin untuk mendinginkanmu. Satu usapan akan membuatmu merasa tidak terlalu panas. Tidak. Aku menginginkanmu. Tidak, aku. Sangat panas. Jiang King. Kamu tidak membantuku.
Aku akan mencari orang lain. Tidak mungkin. Aku lelakimu. Lu Huaizhang memang luar biasa. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia masih bisa menjaga batasan dan pergi mandi air dingin. Apakah dia impoten? Kamu sudah bangun. Mengapa kamu tidak pergi bekerja? Setelah apa yang terjadi padamu tadi malam, bagaimana mungkin aku masih bisa pergi bekerja? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu tidak merasa tidak nyaman dimanapun kan? Sepertinya tidak. Tadi malam, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kamu tiba-tiba bertemu Chen Yang? Siapa sangka aku akan sangat tidak beruntung bertemu dengan berandal itu. Aku bahkan belum mengucapkan 2 kata sebelum aku pingsan. Bajingan itu, aku akan pergi ke kantor polisi sekarang. Tidak perlu. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu sendirian. Juga tidak akan ada yang begitu teliti. Rencana. Apakah kamu mengatakan seseorang menghasutnya? Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja, adikmu tersayang. Kakak Lu, sudah selarut ini. Kalian berdua mau kemana? Kamu tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Hanya saja dia dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Demi persahabatan keluarga kita, aku selalu menjaganya. Aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Tapi jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh dan menemukan buktinya secepat mungkin. Ini masih pagi. Kamu harus istirahat sedikit lagi. Aku akan membuat sarapan. Zhao Jingye ini benar-benar berpikir untuk menggunakan obat-obatan untuk memecah belah antara Lu Huaisheng dan aku. Sepertinya, aku harus waspada terhadapnya mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, Lu Huaisheng, aku baik-baik saja sekarang. Kamu bisa pergi bekerja dengan tenang. baiklah, jangan terlalu keras bekerja di rumah biasanya. Jika ada sesuatu yang muncul, biarkan Dabo membantumu berbagi beban. Dia sudah dewasa sekarang. Benar, Dabo? Tentu saja. Kalau ayah tidak ada, aku satu-satunya pria di rumah ini. Huaisheng, apakah istri Huaisheng ada di rumah? Kepala desa. Kalian semua di sini, hari ini. Kepala desa. Aku membawakan kalian kabar baik. Ini adalah milik kabupaten kita, pemilik restoran milik negara, Jia Xianye. Halo, Halo. Jia sini. Ini pasti istrimu kan? Aku baru-baru ini mendengar bahwa desamu memiliki hidangan populer bernama Monster Udang. Dan kau yang mengembangkannya kan? Ya, kamu tertarik juga dengan ini? Baru-baru ini, setelah mendengar tentang ini, aku menjadi sangat tertarik pada hidangan yang kau kembangkan. Jadi, aku ingin datang ke sini dan memesan 50 kg untuk mencobanya di restoranku. Tentu saja bisa. Namun, kamu harus memberiku waktu 2 hari. Ini hanya dapur rumahku. Tidak seperti dapur belakang restoran besarmu, yang begitu nyaman. Tentu saja, jika saat itu, umpan balik pelanggan bagus, kita bisa menandatangani kerjasama jangka panjang. Hebat, tunggu saja untuk menerima pesanan. Kalau begitu, aku jamin kamu akan puas. Menantu perempuan benar-benar baik. Dia bisa menyediakan makanan matang ke restoran milik negara sekarang. Restoran milik negara ini selalu mempekerjakan koki sendiri dan hanya membuat hidangan yang mereka kembangkan sendiri. Mereka belum membeli makanan matang dari luar. Keahlian Jiang Qing memang sangat bagus. Tentu saja, hari ini aku juga ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada kepala desa karena telah membawa bos Jia. Apa yang kamu katakan? Kita semua dari desa yang sama kan? Dengan menantu perempuan yang begitu menjanjikan di desa kita, itu juga membawa kehormatan bagiku. Bos Jia, hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Sejak istri Huaisheng berhenti menjadi Bibi. King ya, itu kamu? Bibi, akhir-akhir ini, bagaimana kabar Bibi? Ayahku membawa keripik persik dari kota kabupaten. Aku sengaja membawanya untuk Bibi coba. Kalau begitu, itu terlalu baik. Bibi, kakakku dan aku, sewaktu kecil, aku sering makan di rumah Bibi. Ini adalah sesuatu yang sengaja aku siapkan untuk Bibi sebagai bentuk hormat. Kamu gadis yang sangat pengertian. Tidak seperti Jing Cinggila itu. Dia punya uang untuk mempekerjakan pekerja, tapi tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat kepada aku, orang tuanya. Bibi, sebenarnya, keluargaku masih punya beberapa kotak kue-kue yang dibawa dari selatan. Bagaimana kalau aku ajak Bibi untuk mencicipinya? Itu akan bagus. Kalau begitu ayo pergi.
Bibi, minum soda ini. Manis sekali. Hari ini, Jingqing itu benar-benar membuatku marah. Dia sebenarnya di depan begitu banyak orang, mempermalukanku. Benar sekali kan? Jingqing ini sudah begitu sombong sekarang. Akan jadi seperti apa dia nanti? Aku dengar, Jingqing mengambil pesanan restoran milik negara. Pesanan besar untuk monster udang. Setelah ini, dia pasti akan semakin tidak menghiraukanmu. Apa? Restoran milik negara? Mereka benar-benar memesan monster udangnya? Kamu pasti bercanda. Jingqing gila itu. Bukankah bos akan takut dia akan gila lagi dalam beberapa hari? Benar sekali kan? Ayahku sudah menjadi koki selama bertahun-tahun dan baru saja menjadi koki kepala restoran milik negara. Namun Jingqing hanya dengan satu jenis monster udang mendapatkan perhatian bos Jia. Setelah ini, dia bahkan mungkin mencoba merebut pekerjaan ayahku. Benarkah? Jingqing ini benar-benar ancaman. Tidak, aku harus memikirkan cara. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya terus bersikap sombong. Bibi, monster udang Jingqing. Apakah disimpan di gudang di halaman belakang Bibi? Ya, kenapa? The film was translated and narrated Bibi, by M. mari kita Media. diam-diam memindahkan monster udang Jingqing. Maka dia tidak akan bisa mengantarkan pesanan bos Jia. Bos Jia pasti akan mengirimnya ke pusat penahanan. Begitu sesuatu terjadi pada Jingqing, kakak Lu secara alami akan menyerahkan kedua anak itu kepada Bibi untuk dirawat. Bukankah biaya hidup akan masuk begitu saja? Apakah sesederhana itu? Bibi, tenang saja. Untuk sisanya, Bibi tidak perlu khawatir apapun. Serahkan saja padaku. Ayahku dan bos Jia sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Jadi dia pasti akan memihak kita. Baiklah. Bibi, kalau begitu sudah beres. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Bibi, hati-hati. Kedua orang ini, bagaimana mereka bisa bersama lagi? Menangkap begitu banyak monster udang setiap hari. Istri Wei Xian bisa menjual semuanya. Dia benar-benar luar biasa. Betul sekali. Dulu, semua orang melihat benda-benda ini seperti hama. Siapa sangka mereka bisa dimakan? Baiklah, ayo pergi, ayo pergi. Jingqing, bukankah kau sangat bangga? Mari kita lihat kau gagal mengantarkan besok. Bagaimana kau masih bisa tersenyum? Aku kembali. Kamu kembali. Baru saja, di luar, aku melihat Bibi. Dengan Xiao Jingyi, aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan lagi. Hati-hati, Kamu peduli padaku? kamu adalah istriku. Jika aku tidak peduli padamu, siapa lagi yang akan aku pedulikan? Bibiku, dia adalah tipe orang yang serakah dan sombong. Dia mudah dipengaruhi orang lain. Tapi aku tidak takut padanya. Sangat percaya diri. Komandan Kompilu, tunggu saja pertunjukan besok. Pertunjukan apa? Baru-baru ini, Xiao Jingyi sering mengunjungi Bibi dan bahkan memberinya banyak hadiah. Dan begitu saja, larut malam, dia lari ke gudang kami dan mengosongkan semua udang monster. Dia mencuri monster udang keluarga kita. Ya, bos Zia dan aku menandatangani pesanan. Dan besok adalah tanggal pengiriman. Mereka berpikir untuk mencuri semua udang monster, agar bos Jia akan mempersulitku besok. Mereka menunggu aku mempermalukan diri sendiri. Aku akan pergi ke sungai dan menangkapnya untukmu sekarang juga. Tidak perlu, aku sudah menyiapkan semuanya. Besok, tunggu saja untuk melihat rencana mereka gagal. Dan betapa marahnya mereka. Bibi, bagaimana reaksi Jingqing? Dia belum bangun. Dia mungkin belum tahu bahwa gudang sudah kosong. Sepertinya semuanya sudah beres. Kan? Bos Jia, aku masih merepotkanmu untuk datang sendiri menjemput barang. Aku sungguh minta maaf. Selama kau selalu bisa mempertahankan rasa monster udang itu,
Tidak masalah bagiku untuk datang setiap hari. Bos Jia memang orang yang hebat. Sangat murah hati. Kalau begitu kita harus masuk untuk memeriksa barang dulu. Silakan masuk. Itu tidak benar. Bukankah monster udang ini sudah tidak ada? Bagaimana Jingqing masih bisa begitu percaya diri? Paman Jia, Kau adalah... aku Putri Zhao Guofu. Namaku Zhao Jingye. Kita pernah bertemu sebelumnya. Paman mungkin sudah lupa. Itu kau. Ada yang kau butuhkan? Kakak Jingqing, urusan Paman Jia sangat penting. Aku tidak ingin kakak bercanda dengan Paman Jia. Paman Jia, sebenarnya kakak Jingqing tidak menganggap pesanan Paman serius sama sekali. Apa katamu? Paman Jia, Paman tidak tahu cerita lengkapnya. Pikiran Suster Jingqing tidak stabil. Tidak ada seorang pun di desa yang percaya apa yang dia katakan. Hanya saja Paman tidak tahu kebenarannya. Itulah sebabnya Paman terburu-buru mempercayainya. Faktanya, dia sama sekali belum menyiapkan monster udang. Jika begitu, mengapa kepala desa akan menjaminnya? Suami kakak Jingqing adalah komandan kompi di Angkatan Darat. Mungkin Paman kepala desa memiliki beberapa kesulitan yang tak terucapkan. Kamu, dasar gadis, apa yang mau kamu lakukan? Kamu bicara omong kosong di sini, kamu. Omong kosong apa yang aku bicarakan? Kakak lu adalah komandan kompi di Angkatan Darat. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Semua orang di desa mundur saat mereka melihatnya. Kalau tidak, dengan kakak Jingqing, sikap gilanya, bagaimana mungkin kamu merekomendasikannya? Siapa yang memberitahumu? Pesanan Jiangqing diselesaikan olehku. Kakak lu, mengapa kamu di sini? Halo, Bos Jia. Saya Lu Weisheng. Dan juga suami Jiangqing. Saya percaya Anda memesan kepada kami karena Anda merasakan rasa monster udang itu. Itulah mengapa Anda memilih untuk mempercayai kami. Bukan karena saya atau perkataan sepihak kepala desa. Benar begitu? Halo, Komandan Kompilu. Aku memang sangat menyukai rasa monster udang itu. Namun, mengenai masalah istrimu, aku ingin mengkonfirmasinya lagi. Kamera Jian, bisakah kami memeriksa barangnya sekarang? Tentu saja. Kakak Jingqing, aku pikir kamu harus segera mengaku. Jangan melibatkan paman kepala desa dan kakak lu nanti. Xiao Jingyi sangat percaya diri. Mungkinkah Jingqing benar-benar menipu bos Jia? Mungkin saja. Bagaimanapun juga, Jiangqing dulu tidak waras. Bagaimana jika 2 hari terakhir ini dia kebetulan kambuh lagi? Dibandingkan dengan apa yang dikatakan orang gila, apa yang dikatakan Xiao Jingye lebih bisa dipercaya. Ayahnya masih kepala koki di restoran milik negara. Tidak perlu baginya untuk menggunakan reputasi ayahnya untuk mengatakan kebohongan seperti itu kan? Setuju kan? Itu masuk akal. Xiao Jingyi, lalu jika hari ini aku berhasil mengantarkan pesanan, tidak mungkin melihat betapa percaya dirinya kamu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku tidak bisa mengantarkan, aku akan di tempat itu juga, meminta maaf kepada bos Jia dan kepala desa, dan membayar 10 kali lipat uang muka sebagai kompensasi. Baiklah, jangan cepat-cepat setuju. Aku belum selesai bicara. Jika aku berhasil mengantarkan pesanan, maka giliranmu untuk berlutut dan bersujud kepadaku sebagai permintaan maaf. Mengapa aku harus berlutut padamu? Kamu takut? Takut? Kalau begitu lupakan saja. Tunggu, taruhan adalah taruhan. Apa yang perlu ditakutkan? Bagus, aku harap kamu tidak menyesal terlalu cepat. Jingqing, apa yang kamu tertawakan? Periksa barangnya kalau begitu. Aku ingin melihat bagaimana kamu nanti menampar dirimu sendiri. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kemari dan bantu aku. The film was translated and narrated by M. Kamera Media. Jian, saya tidak menyangka Anda tidak hanya menyiapkan barang yang cukup, tetapi juga secara khusus menyiapkan begitu banyak rasa yang berbeda. Saya sangat puas dengan kerjasama ini. Ini tidak mungkin. Jelas. Jelas apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, maka penuhi taruhanmu. Kakak Lu, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu khawatir tentang kakak Jingqing. Jeti, Jadi Anda secara terbuka di depan Bos Jia merusak reputasi Jiangqing. Xiao Jingyi, kamu harus meminta maaf kepada Jiangqing hari ini. kakak Lu, aku pikir kamu telah oleh Jingqing ini terpesona. Tidakkah kamu menyadarinya? Dia sangat berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa memasak sebelumnya. Apakah kamu masih mencari alasan atas kesalahanmu? Jingyi, Xiao Gungfu. Ayah, Hoi Shen. Kamu dan Jingyi tumbuh besar bersama. Kedua keluarga memiliki hubungan yang begitu baik. Tidak perlu membuat segalanya jadi seburuk ini. Paman Xiao, justru karena hubungan antara kedua keluarga kita, maka saya hanya memintanya untuk meminta maaf. Selama ini, hal-hal salah yang telah dia lakukan kepada Jiangqing terlalu banyak. Dia harus meminta maaf hari ini. Kamu bahkan tidak mau memberiku muka? Kamu adalah kamu. Dia adalah dia.
Dia harus meminta maaf. Baiklah, anak ini, cepat minta maaf. Ayah. Aku minta maaf. Apakah itu cukup? Bos Jia, kita bisa mulai mengantarkan barang sekarang. Baiklah, baiklah, baiklah. Ibu, hotpotmu sudah siap. Kamera Dian. Anakmu, apa yang kamu makan? Menurutku baunya cukup enak. Ini adalah milikku sendiri. Mini hotpot yang dikembangkan. Apa? Bos Jia, apakah kamu tertarik dengan ini juga? Seperti yang diharapkan dari pemilik restoran milik negara. Kamu punya pandangan ke depan. Ini adalah abad ke-21. Penemuan hebat. Namun, ini belum bisa dirilis. Saya lihat warna dasar supnya berbeda. Apakah rasanya berbeda? Anak-anak tidak bisa makan pedas. Jadi, yang ini rasa tomat. Yang itu untuk diriku sendiri, rasa pedas dan kebas. Sama seperti rasa pedas dan kebas dari monster udang. Kamera Dian, jujur saja, restoran saya sangat membutuhkan orang seperti Anda. Seorang talenta yang mengerti cara mengembangkan hidangan baru. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda tertarik untuk menjadi koki di tempat saya? Maaf, Bos Jia. Aku punya 2 anak di rumah. Dan aku benar-benar tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Memasak hanyalah hobiku. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Gaji yang saya tawarkan cukup besar. Jika Anda ingin pergi, perlakuan yang akan saya berikan kepada Anda akan sama dengan Pak Tua Show di desa Anda. Jiang King ini ternyata memiliki kemampuan yang begitu hebat. Di usia semuda itu, dia ternyata membuat Bos Jia menawarkan kompensasi setinggi itu padanya. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Jika kamu tertarik dengan monster udang, kamu dipersilakan datang lagi kapan saja. Baiklah, baiklah, baiklah. Tentu saja, tentu saja. Mengenai utang Xiao Jingyi, malam ini, aku akan menyelesaikannya dengan benar bersamanya. Pekerjaan ayahmu benar-benar bagus. Dia bahkan bisa membantu kita setelah bekerja. Membawa pulang kaki babi besar. Sang Juxiang. Bagus. Apa bagusnya? Menurutku, pekerjaan ini bisa hilang kapan saja sekarang. Baru saja hilang. Hari ini, bos dia berkata, dia ingin Jiang Qin menjadi kepala koki di tempatnya. Apa katamu? Bos Jia tidak mempersulit Jing Qing. Dia bahkan ingin mengundangnya menjadi koki di restoran. Ini semua karena kamu, putriku yang baik, dan idemu yang mengerikan. Kamu mencuri monster udang Jiang Qin dan pergi ke bos Jia untuk mengeluh. Kalau tidak berhasil, tidak apa-apa. Tapi sekarang bahkan mata pencarian ayahmu hampir hilang. Mengapa kamu begitu cemas? Jiang Qing belum setuju kan? Kalau dia setuju, lalu bagaimana? Ketika kamu masih kecil, bagaimana aku mendidikmu? Ketika saudaramu masih kecil, dia menyelamatkan Lu Huaisheng. Hanya berdasarkan kebaikan ini, keluarga Lu mereka seharusnya berterima kasih kepada keluarga Xiao kita seumur hidup. Lihatlah barang-barang kita di rumah. Mana ada yang tidak disediakan oleh Huaisheng? Setelah ini, bagaimana aku masih bisa meminta Lu Huaisheng lalu buka mulut minta uang? Jadi ada hubungan ini. Lu Huaisheng benar-benar orang yang baik. Dia sebenarnya bisa menoleransi keluarga ini selama bertahun-tahun. Namun, jika dia bisa menoleransinya, aku tidak bisa. Ya, aku bodoh. Tapi kakak Lu sekarang sudah menikah. Apa yang bisa aku lakukan? Badar, di desa kita, selain Lu Huaisheng, tidak ada pria lain? Aku tidak peduli. Aku akan menikah dengan kakak Lu. Kalian berdua, kurangi bicara. Xiao Tua, kamu harus bicara dengan bos Jia besok. Jingyi masih muda dan tidak tahu apa-apa. Bos Jia adalah tokoh terkemuka. Dia tidak akan merendahkan diri untuk berdebat dengan anak kita. Dihitung. Badar, pada akhirnya, aku masih harus membereskan kekacauan ini. Baiklah. Mari kita mulai. Seperti yang diharapkan dari kepala koki restoran milik negara. Ini semua adalah bahan-bahan yang bahkan koperasi pasokan dan pemasaran tidak punya. Tidak heran Xiao Jingyi memuji pekerjaan ayahnya. Dia pasti banyak mengambil keuntungan. Kumpulkan. Itu sebenarnya terbuat dari kayu merah. Itu pasti hasil karya Lu Huaisheng. Pasti akan naik nilainya dalam 20 tahun. Kumpulkan. 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 Kumpulkan.
kondisi-kondisi ini. Bahkan lebih baik dari rumah Lu Waisheng. Sepertinya, mereka biasanya tidak ragu untuk menguras keluarga Lu. Kumpulkan. Ada apa pagi-pagi begini? Kamu tidak tahu tentang ini? Aku dengar, ketika keluarga Zhao bangun, seluruh rumah mereka sudah dikosongkan. Bahkan alas tidur diranjang, tidak luput. Astaga, pencuri macam apa yang begitu hebat? Mereka pasti sudah melakukan terlalu banyak perbuatan buruk. Keluarga Zhao ini, mereka entah menumpang di restoran milik negara itu, atau mereka pergi ke rumah Waisheng dan terus-menerus mengeksploitasi keluarganya, menguras mereka. Menurutku, bahkan pohon besar di pintu masuk desa kita, jika keluarga mereka bersandar padanya, itu akan kehilangan lapisan kulitnya. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita lihat. Siapa ini pagi-pagi begini? Mungkinkah keluarga tertentu mengantarkan diri mereka ke depan pintu kita? Xiao Jingyi, kepala desa. Para sesepuh dan warga desa, kalian harus menegakkan keadilan untuk seluruh keluarga kami. Tadi malam, rumah kami oleh pencuri dikosongkan sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa. Aku bilang, rumahmu dikosongkan. Kenapa kamu menangis di depan pintu kami? Saya bilang, keluarga Zhao, apakah Anda mengatakan istri Waisheng mencuri barang-barang Anda? Apakah Anda punya bukti? Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Langsung saja geledah. Pasti ada di rumah mereka. Geledah. Sesuatu yang tidak kami lakukan. Kami tidak akan mengakuinya bahkan sampai mati. Jika kamu menggeledah rumah kami seperti ini, bukankah itu akan merusak reputasi kami? Jika orang luar tahu, mereka akan benar-benar berpikir kami mencuri barang-barang rongsokan itu dari rumahmu. Barang ini tidak hilang lebih awal atau lebih lambat, tapi tepatnya kemarin. Itu hilang setelah bos Jia berkunjung. Menurutku ini Jing Qing menaruh dendam pada Jingyi karena mengatakan pesanannya belum selesai. Xiao Jingyi, aku penasaran kemarin. Bagaimana kamu tahu pesananku belum selesai? Mungkinkah gudang penuh monster udang yang kumiliki dicuri olehmu? Istri Waisheng, monster udang di gudang keluarga Anda hilang. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku melakukan hal lisik dan mencuri seperti itu? Lihat, bahkan tetanggaku tidak tahu. Monster udang itu hilang. Bagaimana kamu tahu? Dan kamu bahkan pergi ke bos Jia untuk mengatakan aku belum menyelesaikan pesanan. Xiao Jingyi, kamu bermain maling teriak maling. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Istri Waisheng, sebelumnya, saya menganggap bahwa Anda adalah junior, jadi saya tidak repot-repot berdebat dengan Anda. Saya tidak menyangka Anda begitu pandai memutarbalikkan fakta. Kalau begitu, biar saya beritahu Anda hari ini. Saya bilang Anda mencurinya, maka Anda mencurinya. Rumah Anda, saya pasti akan menggeledahnya. Geledah, geledah, geledah. Semuanya berhenti. Kenapa kamu kembali? Saya dengar sesuatu terjadi di rumah. Jadi saya membatalkan pekerjaan saya dan bergegas kembali. Saya, Lu Waisheng, biasanya mudah diajak bicara. Tapi itu tidak berarti saya tidak punya amarah. Paman Xiao, Anda sudah melewati batas kali ini. Waisheng, kali ini, Paman Xiao tidak menentangmu. Dia menentangnya. Kedua keluarga kita selalu rukun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lu Waisheng sangat melindungiku. Aku tidak bisa membiarkannya berada dalam posisi sulit. Kepala desa, hari ini, kamu dan orang-orang dari brigade semuanya ada di sini. Aku, Jiang Qing, juga orang yang masuk akal. Aku tidak ingin membuatmu dan Waisheng tidak nyaman, karena mereka bersikeras bahwa aku mencuri barang-barang mereka. Kalau begitu biarkan mereka menggeledah. Jiang Qing, kamu. Namun, jika tidak ada yang ditemukan setelah penggeledahan, kalian semua harus meminta maaf kepadaku dan Waisheng dan berjanji bahwa mulai sekarang, kalian akan berjalan memutari kami di desa. Keluarga seperti kalian, aku tidak sanggup menyinggung. Mulai sekarang, jangan ada urusan lagi. Jiang Qing, jangan keterlaluan. Dan bagaimana jika sesuatu ditemukan? Jika ditemukan, aku akan mengakuinya secara terbuka. Aku seorang pencuri. Berlututlah, minta maaf kepada keluarga Xiao. Baiklah, Anda mengatakan ini. Jangan menyesal nanti. Istri Waisheng, Anda tidak bisa merajuk dengan mereka seperti ini. Kepala desa, sebagai Jiang Qing, aku terbuka dan jujur. Jika aku tidak mengambilnya, ya tidak mengambilnya. Aku tidak takut digeledah. Istri Waisheng, karena Anda sudah setuju, Anda bisa masuk. Pergi, pergi, Cari, tidak ada apa-apa di sini. Pasti ada di gudang. pergi, pergi. Pergi, pergi. Jingyi, bukankah kau bilang Jing Qing yang mencurinya? Kenapa tidak ditemukan apa-apa? Di mana barang-barangnya? Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Dasar bodoh. Saya pikir Anda benar-benar bodoh. Membuat saya di sini kehilangan muka karena Anda. Bagaimana?
Apakah kalian menemukan apa yang kalian cari? Jiang Qing, di mana kamu menyembunyikan barang-barang keluarga kami? Sebenarnya, jika tidak ditemukan, ya tidak ditemukan. Mengapa kalian mengamuk? Paman Kepala Desa, kamu harus percaya padaku. Apa yang aku katakan semuanya benar. Barang-barangnya tidak ada di sini. Pasti ada di tempat lain. Mari kita tangkap Jiang Qing dan interogasi dia secara menyeluruh. Kita pasti akan mendapatkan jawaban. Saya bilang, Zheng Yi, apakah Anda salah? Belum lagi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanyalah seorang wanita, sendirian. Bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak barang? Sendirian? Ini benar-benar tidak mungkin. Tidakkah Anda setuju? Tepat sekali. Itu benar-benar tidak mungkin. Keluarga Huaishian sudah sangat baik kepada Anda. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Paman Xiao, Anda ingin menggeledah rumah kami, dan saya setuju untuk membiarkan Anda menggeledah. Sekarang, giliran Anda untuk meminta maaf, bukan? Huaishian, lihat, kedua keluarga kita sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa, karena seorang istri yang bodoh, merusak hubungan antara kedua keluarga kita. Ini berantakan. Paman Xiao, seseorang tidak boleh terlalu egois. Karena Anda tidak ingin merusak hubungan, maka dari awal, Anda seharusnya tidak menindas istri saya. Tadi kalian setuju dengan mudah. Mengapa sekarang kalian meminta maaf? Dan pelin-pelan. Baiklah, saya minta maaf. Istri Huaishian, hari ini, keluarga Xiao kami telah berbuat salah kepada Anda. Kami telah menyebabkan Anda kesusahan. Sebagai seorang tetua, saya minta maaf kepada Anda di sini. Apalagi? Kemarilah, katakan. Ayah, mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dia yang mencuri barang-barang dari rumah kami. Mengapa kita harus mengalah padanya? Berhenti! Siapa yang mengizinkanmu pergi? Jiang Qing, ayahku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Urusan keluargamu sudah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan urusan keluarga kami. Kepala Desa, aku menuntut untuk menggeledah rumah keluarga Xiao. Aku curiga, mereka mencuri satu gudang penuh monster udangku. Tidak, mengapa tidak? Seseorang tidak boleh terlalu munafik. Anda setuju kan, Kepala Desa? Istri Huaishian mengatakan hal yang bagus. Awalnya, ketika Anda datang untuk menggeledah rumah keluarga Lu, saya sudah tidak setuju. Sekarang, istri Huaishian mengatakan Anda mencuri monster udangnya. Terlebih lagi, Anda sendiri bahkan keceplosan. Saya bilang keluarga Anda seharusnya juga mengalah. Biarkan mereka menggeledah. Paman Kepala Desa, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lalu bagaimana harus dikatakan? Satu penggeledahan masing-masing. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai hari ini. Tidak akan selesai. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuatnya tidak selesai. Saya beritahu Anda, selama Xiao Gufu masih hidup, tidak mungkin saya akan membiarkan Anda menginjakan kaki di dalam rumah saya. Kalau begitu tidak ada cara lain, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi. Istri Huaishian, jika kita memanggil polisi, itu akan memengaruhi reputasi seluruh desa kita. Setelah ini, gadis mana dari desa terdekat masih mau menikah ke desa kita? Pernikahan dan persatuan ini, semuanya akan terpengaruh. Jiang Qing, jangan biarkan keuntungan pribadimu memengaruhi seluruh desa kita. Xiao Jingyi, ketika kamu ingin menggeledah rumahku, apakah kamu mempertimbangkan reputasiku? Dan Huaishian, hari ini, aku akan memperjelasnya sekarang. Jika kamu tidak mengizinkanku menggeledah, aku akan memanggil polisi. Aku ingin melihat bagaimana monster udangku hilang pada awalnya. Siapa? Dengan sengaja menyabotase kerjasamaku dengan bos Jia. Istri Huaishian ini mengatakan hal yang bagus. Saya rasa, ini dia keindahan desa Xiao Jingyi yang cemburu pada Jiang Qing yang cantik ini, yang menikah dengan Huaishian yang tampan. Oleh karena itu, dia mempersulit Jiang Qing di mana-mana. Tepat sekali, tepat sekali. Kurasa memang begitu. Gufu, sekarang setelah sampai seperti ini, bahkan jika itu, demi reputasi Jingyi, biarkan dia mencari saja. Kepala Desa, bukan berarti saya tidak peduli dengan putri saya, tapi kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka mencari. Kenapa tidak bisa mencari? Bukankah kamu bilang tidak mencuri? Kamu, kalian semua, benar-benar kamu yang mencurinya. Ya ampun, keluarga tua Xiao kalian. Bagaimana bisa kalian menjadi orang seperti itu? Dan kalian bahkan berteriak maling padahal kalian sendiri malingnya. Menerobos masuk ke rumah Huaishian dan membalikan keadaan. Keluarga Huaishian sudah sangat baik kepada keluarga kalian. Kau benar-benar tidak punya hati. Kalian benar-benar sangat mengecewakan. Saya tidak peduli lagi. Istri Huaishian, apakah kamu ingin memanggil polisi atau menyelesaikan ini secara pribadi? Terserah kamu. Itu tidak masalah bagiku. Tapi Huaising kita adalah seorang prajurit. Kejahatan memfitnah seorang prajurit. Cukup serius, Huaiseng. Keluarga bibi itu hanya dibutakan oleh keserakahan. Tolong, sebagai orang besar, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Tolong jangan dendam pada kami. Orang yang harus Anda mohon sekarang, bukan saya, tapi Jiang Qing yang telah terus-menerus ditindas oleh keluarga Anda. Istri Huaizeng, lihat, barusan pamanmu bahkan merendahkan diri untuk meminta maaf padamu. Apa kau tidak bisa membiarkan keluarga kami begitu saja? Jika masalah ini tersebar, dampaknya akan sangat buruk. Benar, pemerasan moral lagi. Jiang Qing, apa sebenarnya yang kamu inginkan?
Xiao Jingyi, kamu hampir merusak pesanan antara aku dan Bos Jia. Kalau begitu kamu akan mengganti rugiku untuk satu pesanan. Tidak lebih 1 sen pun, tidak kurang 1 sen pun. Apa katamu? Monster udang itu, semuanya ditangkap dari sungai. Menangkapnya, mereka barang tidak berharga. Dengan hak apa kau menyuruh kami membayar produk jadimu? Dengan hak apa? Dengan hak bahwa kamu sekarang telah melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencemaran nama baik personel militer. Dan hampir merusak reputasi semua orang. Semuanya, bukankah begitu? Tepat sekali, tepat sekali. Kalian semua sudah tertangkap basah. Dan kalian masih tawar-menawar di sini? Biar saya beritahu kalian, jika ini memengaruhi pernikahan adik saya tidak akan membiarkan kalian lolos. Saya hanya punya segini. Ini semua untukmu. Maafkan aku, semuanya. Karena masalah keluarga kami, hari ini, kami telah mengganggu kalian semua. Malam ini, Monster Udang. Semuanya diskon 50%. Bagus, bagus, bagus. Saya dengar Dabao mendapat nilai 100 di ujian matematika kali ini. Kamu baru saja kembali. Dan kamu sudah tahu, Dabao kami tidak hanya mendapat nilai 100 di ujian matematika, tapi dia juga guru bahasa Inggris kecil di sekolah. Itu semua karena kamu mengajarinya dengan sangat baik. Tentu saja, Lu Huaisheng. Apakah kamu libur besok? Ayo kita ajak anak itu bermain di kota. Baiklah, kebetulan besok saya akan membawamu ke kota. Benarkah? Tentu saja. Saya biasanya sibuk dengan pekerjaan dan belum sempat menghabiskan waktu bersamamu dan anak. Ini pas sekali. Jika besok kamu ingin membeli sesuatu, kita akan membelinya. Bagus, udang monster malah pedas. Dokumen resmi baru saja turun. Prosedur persetujuan untuk toko juga sudah semua disetujui. Mulai sekarang, ini akan menjadi tokomu. Orang-orang di desa itu yang sering dipekerjakan, saya sudah mempekerjakan mereka secara jangka panjang untuk toko itu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu bekerja sekeras itu lagi, membuat monster udang sendiri. Lu Huaisheng, bagaimana kamu bisa sebaik ini? Aku bahkan belum bilang ingin membuka toko, dan kamu sudah membantuku membukanya. Kamu bisa membaca pikiranku. Selama kamu bahagia. Ayo pergi. Restoran milik negara. Ada apa akhir-akhir ini? Kenapa tidak ada satupun pelanggan? Ada apa ini? Tanya pada dirimu sendiri. Kalian jelas dari desa yang sama. Jadi bagaimana bisa ada perbedaan sebesar ini? Pasti Chef Xiao tahu kan? Jingjing dari desamu membuka toko udang monster pelangi dengan berbagai macam rasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak suka memakannya. Dia menarik semua pelanggan. Jiang King. Jiang King ini, saya benar-benar meremehkannya. Gadis ini, dia benar-benar berani membuka restoran di jalan, dan bahkan bersaing dengan restoran milik negara. Untuk bisnis, ada apa dengan restoran milik negara? Jika koki restoran milik negara tidak bagus, itu akan tetap bangkrut. Bos Jia, apa maksudmu dengan itu? Xiao Gufu, keahlianmu mungkin dulu bisa diterima, tapi sekarang, lihat, di jalan ini, sekarang ada begitu banyak restoran dan toko makanan ringan. Keahlian mereka semua sangat bagus, sedangkan untuk keahlianmu, itu masih sama seperti 10 tahun yang lalu. Yang kamu tahu setiap hari hanyalah membawa pulang barang untuk dirimu sendiri. Ini mukamu, tidak sakit kan? Bos Jia, alasan saya mengambil barang-barang dari dapur belakang juga karena takut mubazir. Anda tidak akan memecat saya karena masalah sekecil ini kan? Pecat saja saya. Ini masalah kecil, basis pelanggan restoran adalah masalah besar. Biar saya beritahu, Anda sekarang sudah tidak dapat membawa nilai apapun ke restoran. Kemasi barang-barangmu. Besok, Anda tidak perlu datang bekerja. Tidak ada yang tersisa di rumah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa. Nah, nanti kalau ayahmu sudah dapat uang, kita beli lagi. Ayah, mengapa kamu kembali sepagi ini? Dasar tidak berguna. Saya membesarkanmu sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa menangani Jiang Qin. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Apakah kamu puas sekarang? Apa? Kau kehilangan pekerjaanmu? Jingjing, kamu lagi? Mengapa kamu begitu gigih? Udang monster nala pedas. Jingjing, bukankah kamu cukup mampu? Hari ini, aku akan menyalakan api dan membakar ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapi ini. Hoi Shen, istri Wei Shen, cepat buka pintunya. Tokomu terbakar. Cepat pergi ke kota dan lihat. Apinya sangat besar. Hoi Shen, istri Wei Shen, apinya sangat besar. Semua orang di sekitar sedang memadamkan api. Jiang King.
Jiang Qing, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mempertaruhkan nyawamu? Ini toko yang kau berikan padaku. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat. Itu menghilang begitu saja. Terluka seperti ini, kamu perlu pergi ke rumah sakit. Api sudah kami padamkan. Namun, penyelidikan kami menunjukkan bahwa itu adalah api dari luar. Kemungkinan besar itu adalah pembakaran yang disengaja. Anda mungkin harus pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Jiang Qing, rumahmu terbakar dan membakar toko kami juga. Beritahu kami, apa yang harus dilakukan tentang ini dan rumah kami juga. Kamu harus membayar ganti rugi hari ini. Kalau tidak, saya tidak akan selesai denganmu. Jiang Qing, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan kali ini. Semuanya, mohon tenang. Aku pasti akan memberikan kalian semua penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini. Ya, saya suaminya. Setelah masalah ini diselidiki secara menyeluruh, uang yang perlu diganti rugi, kami pasti akan mengganti rugi. Kapan penyelidikan itu akan selesai? Orang lain yang membakar dan membakar rumahmu. Kami semua terlibat karena kamu. Tepat sekali. Jika kamu tidak memprovokasi mereka, kenapa mereka datang dan membakar tempatmu? Pada akhirnya, itu semua salahmu. Kamu harus membayar ganti rugi hari ini. Bayar, 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 bayar. Aku bilang, apa kalian tidak bisa bersikap masuk akal? Bayar, bayar. Kalian semua, diam. Komandan Kompi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sudah saya katakan sebelumnya, bahwa setelah masalah ini diselidiki secara menyeluruh, uang yang perlu diganti rugi, kami tidak akan memberikan Anda satu sen pun kurang. Istri saya terluka hari ini. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun lagi, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan. Kenapa begitu galak? Ini semua uang yang kumiliki. Setengah untuk kalian masing-masing. Tapi tolong temukan pembunuhnya setelah ini. Dan kau masih harus memberiku. Tentu saja. Saya tahu itu. Bos Jiang adalah orang yang jujur. Kami sedikit cemas barusan. Tapi akhir-akhir ini, benar-benar tidak mudah mencari uang. Tolong jangan The film dimasukkan was ke hati. translated and Tapi uang ini narrated semua yang by kamu M. hasilkan. Media. Dari menjual monster udang. Tidak apa-apa. Uangnya sudah hilang. Tapi kita bisa mendapatkannya lagi. Dengan tempat sebesar ini. Apa kau masih khawatir tidak akan menghasilkan uang? Lihat sekarang, kamu yang menghiburku. Rasanya sangat menyenangkan dilindungi seperti ini. Lu Huaisheng sekarang. Seharusnya sedikit menyukaiku kan? Apakah sakit? Sakit. Lu Huaisheng sangat pesat perhatian. Bagaimana dengan ini? Apakah masih sakit? Komandan Batalion. Mengapa begitu sulit untuk berciuman di zaman sekarang? Ada apa? Komandan Batalion. Saya tidak bermaksud. Setelah Anda dan ipar perempuan Anda pergi kemarin, kami menemukan melalui warga sekitar bahwa kamerat Xiao Jingyi telah berkeliaran di sekitar. Xiao Jingye, kenapa dia lagi? Apakah kamu menjelaskan situasinya ke kantor polisi? Belum. Kamerat Xiao memiliki hubungan khusus dengan Anda. Saya pikir saya harus melapor kepada Anda terlebih dahulu. Tidak perlu. Perintahkan kantor polisi untuk menangani semuanya sesuai prosedur resmi. Ya, Komandan Batalion. Saya akan segera mengurusnya. Aku akan mengantarmu. Aku akan kembali nanti. Apa ini? Petisi cerai. Dia sebenarnya sedang memikirkan perceraian saat ini. Huaisheng, kenapa kau di sini? Di mana Xiao Jingyi? Dia, kakak lu. Kakak lu datang mencariku. Kakak lu, Xiao Jingyi, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kebakaran di toko Jiang Qing itu, tadi malam. Apakah kamu yang melakukannya? Huaisheng. Kau sudah melihat Jingyi tumbuh sejak kecil. Bagaimana mungkin dia melakukan hal keji seperti itu? Aku juga tidak berpikir itu mungkin sebelumnya. Tapi Xiao Jingyi, katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba muncul di depan toko Jiang Qing tadi malam? Kakak lu, aku baru saja pergi membeli sesuatu kemarin. Aku jelas tidak menyalakan api itu. Kamu percaya padaku? Kamu benar-benar tidak melakukannya. Tapi mengapa ada yang bilang, kamu yang melakukannya?
Apakah orang-orang sudah tiba? Karena kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadaku, maka kamu bisa secara pribadi menjelaskannya kepada polisi. Yang manakah kamerat Xiao Jingye? Yang manakah kamerat Xiao Jingye? Bukan aku. Huai Zheng, kau dan Jingyi sudah sejak kecil, tumbuh bersama. Kakak Jingyi bahkan pernah menyelamatkanmu saat kau kecil. Kau tidak bisa begitu saja menyerahkan Jingyi ke polisi. Justru karena, demi kakak Jingyi, aku sudah berulang kali mentolerir keluargamu. Baiklah, karena kamu bilang tidak melakukannya, maka biarkan rekan-rekan polisi datang dan menyelidiki. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, maka kamu tentu akan baik-baik saja. Tapi jika kamu benar-benar melakukannya, maka kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kakak Lu, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu berjanji pada kakakku sebelumnya. Kamu bilang akan menjagaku dengan baik. Janji yang kubuat kepada kakakmu adalah 10 tahun yang lalu. Dalam 10 tahun ini, aku mengirim kakakmu untuk bergabung dengan tentara. Dan untuk keluarga Xiaomu, aku sudah melakukan banyak hal. Tapi bagaimana dengan kalian semua? Kalian tidak hanya tidak tahu berterima kasih. Apa yang sudah kalian lakukan? Kakak Lu, aku salah. Itu karena aku terlalu menyukaimu. Makanya aku bertindak seperti ini. Ini semua karena aku terlalu menyukaimu. Berhenti membuat alasan. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Atau kekuasaan dan keuntungan di belakangku? Ada apa? Ada apa? Suami. Selesai sudah, semuanya selesai. Rekan-rekan, kalian bisa membawa orang ini pergi. Tidak, Letakkan uangnya di sini untuk Anda. jangan dorong-dorong, semuanya. Ada cukup untuk semua orang. Para penduduk desa membeli total 30 kotak. Bos Jia membeli 100 kotak. Diperkenalkan oleh Bos Jia. Pemilik toko kelontong membeli 50 kotak. Ini cukup banyak uang, tapi masih jauh dari mengambil alih pabrik untuk dicapai. Andai saja tokonya tidak terbakar habis. Mengapa kamu berbaring? Kamu sudah sibuk seharian. Apa kamu lelah? Sedikit. Kalau begitu, aku akan mandi dulu. Silakan. Dia sepertinya sangat menikmati mencari uang. Pabrik baja terbengkalai. Kenapa kamu membawaku ke sini? Ini dulunya milik daerah kita. Pabrik baja yang terbengkalai. Baru-baru ini dijual dengan harga murah. Aku baru saja membelinya. Kenapa kamu mengakuisisi pabrik baja? Kamu, Bukankah kamu selalu bilang, kamu ingin membuka pabrik pengolahan makanan? Meskipun pabrik ini agak bobrok, ini sangat cocok untuk memulai. Tepat sekali. Hanya saja, resep-resep itu, dan penelitian, serta pengembangan, aku tidak terlalu mengerti. Jadi kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk ini. bahkan dengan harga rendah, itu pasti menghabiskan 20 hingga 30 ribu yuan kan? Kenapa kamu begitu baik padaku? Kamu adalah istriku. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa lagi aku harus baik? Bukankah kamu akan menceraikanku setelah bercerai? Apa kamu tidak takut aku akan kabur dengan uangnya? King, aku tidak ingin menceraikanmu lagi. Apa? Permohonan cerai itu, sudah kutarik. Aku merasa hidupku saat ini cukup baik. Jangan bercerai ya. Jadi begitu. Dia yang menarik. Permohonan cerai. Siapa bilang kita tidak bercerai? Mungkin setelah bercerai, kamu masih bisa kembali bersama kakak Jingyi. Mengapa kamu menyebut dia lagi? Aku baru saja mengirimnya ke polisi. Sekarang keluarga Xiao sangat membenciku. Bagaimana mungkin aku masih bisa menikahinya? Kamu mengirimnya ke polisi. Kapan? So itu kamu marah. Apa kamu marah padaku? Siapa bilang kita tidak bercerai? Aku jelas tidak mengatakan itu. Istri Wei Shen, apakah Anda benar-benar membeli pabrik itu? Seluruhnya? Apakah Anda tidak lagi menjalankan restoran Shrimp Monster yang sebelumnya? Setelah pabrik didirikan, kita akan membuat ini yang ada di depan kita dulu. Mini hotpot pemanas sendiri. Restoran Shrimp Monster yang sebelumnya juga akan dibuka kembali. Namun, itu akan diserahkan kepada orang yang berdedikasi untuk mengelolanya. Ini semua untuk kita? Ya, satu set untuk semua orang. Semua rasa tersedia. Namun, aku butuh semua orang setelah makan untuk membantuku dengan sedikit bantuan. Jangan hanya bilang satu. Kami akan membantu sebanyak yang kau butuhkan. Benar, benar, benar. Kalau begitu, aku akan berterima kasih terlebih dahulu kepada semua orang atas dukungan kalian. Aku hanya butuh semua orang setelah makan untuk memberi peringkat sesuai preferensi kalian. Peringkat mulai sekarang untuk setiap pelanggan yang kalian bawa dan untuk setiap beberapa kotak mini hotpot yang terjual. Aku akan memberimu beberapa yuan. Ada hal sebaik itu? Ya, ada. Di masa depan, kita akan menghasilkan uang bersama, bukan? Saat ini, kehidupan setiap keluarga di desa tidak mudah.
Jika ada kesempatan, aku akan mengajak semua orang untuk menghasilkan uang bersama. Istri Huaisheng benar-benar murah hati. Ya ya, saat pabrik dibuka, aku akan jadi yang pertama datang dan mendukungnya. Saya juga akan datang. Saya juga akan datang. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada semua orang sebelumnya. Terima kasih, terima kasih. Ini juga bagus. Kamu, Pabrik makanan Jiangqing. Sekarang, mari kita ucapkan selamat. Pabrik makanan Jiangqing atas pembukaan resminya. Bagus, bagus. semuanya cepat masuk. Ayo pergi. Ini luar biasa. Istri Huaisheng, Anda benar-benar telah melakukan sesuatu untuk desa kami, menyelesaikan banyak masalah pekerjaan. Jika bukan, karena para penduduk desa ini, pabrikku tidak akan bisa dibuka. Apa yang Anda bicarakan? Anda, sekarang adalah desa kami. Dermawan besar. Mulai sekarang, jika ada sesuatu yang muncul, cukup katakan saja di desa, sebagai kepala desa. Saya pasti akan membantu jika saya bisa. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada kepala desa terlebih dahulu. Huaisheng, kamu benar-benar menikahi istri yang baik. Di sekolah. Baiklah, aku tahu. Ketua Jiang dan Komandan Kompilu, jarang sekali Anda makan di sini. Makan ini saya yang traktir hari ini. Tidak, tidak, kami sudah memesan banyak hidangan. Bos Jia, jangan terlalu sungkan. Bagaimana ini bisa disebut kesopanan? Dengan kerja sama kita, bahkan jika Anda datang makan setiap hari, itu tidak masalah. Lalu Huaisheng dan aku. Terima kasih Bos Jia. Ketua Jiang, makan saja. Selama Anda memiliki produk baru di masa depan, prioritaskan restoran milik negara kami terlebih dahulu. Itu saja. Tentu saja. Ayo makan, makan, makan. Kau, nah. Apa gunanya kau? Kau bahkan tidak bisa membawa piring dengan benar. Aku akan segera membersihkannya. Jangan repot-repot membersihkan. Cepat pergi saja. Jangan. Seluruh keluargaku bergantung padaku. Untuk pekerjaan satu-satunya ini, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon padamu. Lepaskan. Kau menyentuh apa? Ceroboh. Dan kau masih ingin bekerja di restoran milik negara kami. Pergi sana. Xiao Jingyi. Kakak Lu. Tindakan polos ini, benar-benar dia. Ini. Makan ini. Ini rasanya cukup enak. Bukankah dia sudah masuk ke dalam? Kapan dia keluar? Menangis seperti bunga pir setelah hujan. Apa kau tidak merasa kasihan? King. Dia dan aku benar-benar tidak punya hubungan apapun. Kakak Xiao Jingyi, Xiao Feng, baru saja kembali. Ini mungkin perbuatannya. Baiklah. Kamerad, aku ingin melaporkan seseorang. Seseorang terlibat dalam korupsi dan penyuapan, menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan kekayaan bagi keluarganya. Siapa yang ingin Anda laporkan? Aku ingin melaporkan Komandan Kompi Militer, Lu Huaizeng. Dabao, Xiaobao, ayah akan menjemput nenek hari ini. Setelah mereka kembali, kita bisa mulai makan. Jiangqing. Ini ibuku. Chen Yu. Ibu, aku Jiangqing. Makanannya sudah siap. Kau sudah bepergian sepanjang hari. Kau pasti lapar kan? Baiklah, baiklah. Kau juga sudah bekerja keras. Kau benar-benar menyiapkan begitu banyak hidangan. Tidak merepotkan. Ibu, silakan duduk cepat. Baiklah. Kedua anak itu sangat sehat dan menggemaskan. Mereka benar-benar terawat dengan baik. Ngomong-ngomong, ini aku pilihkan khusus dari Mal. Lihat apakah kau menyukainya. Ini untukku. Ya, ibu tidak tahu apa yang kau suka. Jadi aku berinisiatif memilihkan satu untukmu. Ayo, coba pakai.
Aku suka. Terima kasih, Ibu. Senang kau menyukainya. Ayahmu sedang dalam proses serah terima pekerjaan beberapa hari ini. Jadi butuh beberapa hari lagi sebelum dia bisa kembali. Beberapa hari ke depan ini, aku akan merepotkanmu di sini. Tidak merepotkan sama sekali. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Baiklah, mari makan. Ayo, makanlah. Apakah ini rumah Lu Huaisheng? Ya, aku Lu Huaisheng. Apa yang kamu inginkan? Kami menerima laporan yang menyatakan bahwa Lu Huaisheng terlibat dalam korupsi dan penyuapan. Mohon ikut kami. Sebuah laporan. Apa kau salah? Bagaimana mungkin putraku terlibat dalam korupsi dan penyuapan? Entah ada kesalahan atau tidak, Komandan Kompilu, mohon kerjasamanya. Anda akan tahu setelah penyelidikan. Silakan. Huaisheng, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku punya hati nurani yang bersih, dan aku tidak takut penyelidikan. Kamu tetap di rumah, jaga ibuku baik-baik, dan anak-anak. Aku akan segera kembali. Huaisheng. Ibu, kau baik-baik saja. Cepat, aku ingin pergi melihat apa sebenarnya yang terjadi. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Pergi sekarang, ayo cepat. Dabao, kau tetap di rumah dan jaga adikmu baik-baik. Mengerti? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan melakukannya. Begitu ya? Lanjutkan. Ini adalah waktu yang paling sensitif. Aku tidak bisa menyebabkan masalah apapun. Untuk Lu Huaisheng, kumpulkan. Kamarad Lu Huaisheng, seseorang telah melaporkan Anda atas dugaan korupsi dan penyuapan dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Hati nuraniku bersih. Aku bersedia menerima penyelidikan penuh dari organisasi. Bidi, jangan khawatir. Komandan Kompi pasti akan baik-baik saja. Penggugat, silakan maju. Zhao Jingye, itu dia? Xiao Jingye, Anda melaporkan Lu Huaisheng atas korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Apakah Anda memiliki bukti yang relevan? Tentu saja. Semua bukti ada di pabrik makanan Jingqing dan rumah Lu Huaisheng. Setengah tahun yang lalu, Jingqing masih seorang wanita gila dan bodoh. Bagaimana bisa dia hanya dalam setengah tahun dalam waktu menjadi ketua pabrik makanan? Jika tidak ada bantuan dari Lu Huaisheng, aku tidak percaya. Seorang wanita dengan masalah mental dalam setengah tahun mengakuisisi pabrik makanan. Jika itu bukan korupsi, lalu apa itu? Ya, ini pasti bermasalah. Kami menuntut penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan menyeluruh. Penyelidikan menyeluruh. Tenang di pengadilan. Yang mulia, aku menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap Jingqing dan aset Lu Huaisheng. Berbagai prosedur untuk toko monster udang dan pabrik makanan. Berbagai prosedur. Semuanya ditangani oleh Lu Huaisheng. Dalam prosesnya, berapa banyak orang yang terlibat? Mungkin tidak mungkin untuk mengetahuinya sekarang. Jika orang-orang itu melihat ini, aku khawatir itu akan menyebabkan masalah. Zhao Jingye, apakah kamu tahu kejahatan apa memfitnah seorang prajurit? Kasus serius bisa berujung pada hukuman penjara. Dari kecil hingga dewasa, keluarga Lu kami telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Berhenti memeras moral saya. Lu Huaisheng menerima suap. Semuanya, pikirkanlah. Meskipun dia seorang komandan kompi, berapa banyak yang bisa dia hasilkan dalam sebulan? Bagaimana mungkin dia mampu membuka pabrik makanan sebesar itu? Dan sejauh yang aku tahu, pabrik makanan ini dulunya adalah milik kabupaten kita. Pabrik baja milik negara. Jika dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, bagaimana pabrik baja milik negara itu bisa berakhir di tangan Jingqing? Ini adalah properti publik kita. Ya, itu masuk akal. Orang seperti itu, jika aku tidak melangkah maju untuk melaporkannya hari ini, maka di masa depan, lebih banyak rakyat biasa akan menderita karena orang-orang seperti dia. Saya mendukung Kamerad Xiao. Dukung Kamerad Xiao. Kamu, Bibi, percayai kakak ipar. Mereka pasti tidak menemukan apa-apa. Orang-orang ini hanya banyak bicara. Selama tidak ada bukti, Komandan Kompilu akan baik-baik saja. baiklah. Huaisheng, kita selalu bertindak dengan integritas. Kamu tidak akan berhasil. Lu Huaisheng, mengenai apa yang dikatakan Xiao Jingye, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Xiao Jingyi, kamu terus mengklaim pabrik ini diperoleh melalui keuntungan pribadiku. Apa kamu sudah benar-benar menyelidiki? Atau kamu hanya membuat tuduhan tak berdasar dan bicara omong kosong? Jika itu adalah transaksi normal, dan itu untuk keuntungan pribadi, maka keluarga Xiaomu yang makan hasil rakyat dan menggarap tanah negara
Bukankah itu akan lebih merupakan penggelapan properti publik? Kau bicara omong kosong, semuanya. Lihat, dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Aku bisa menjamin bahwa asal-usul pabrik ini tidak sah. Hakim, cepat tangkap dia. Seorang pejabat korup, bagaimana dia bisa tanpa malu? Membela diri? Ya, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia keluar dan menyakiti orang lagi. Tangkap dia, tangkap dia. Diam. Semuanya, tenang. Hakim Ketua, kami adalah tim penyelidik penegak hukum dalam kasus Lu Huaishen. Tim penyelidik pelaksana hukum. Tim penegak hukum ini pasti membawa bukti. Sekarang Lu Huaizeng pasti tidak bisa melarikan diri. Menurut penyelidikan kami, Komandan Kompilu berasal dari keluarga miskin. Selain beberapa perabot penting, tidak ada barang berharga di rumah. Aset terkait hanya berjumlah 32 yuan uang kembalian. 32 yuan. 32 yuan. Adapun pabrik makanan Jiangkin. Setelah kunjungan kami ke desa, pabrik makanan itu atas nama Jiangkin dan semua prosedur adalah legal dan sesuai. Ini dipuji secara luas di desa-desa sekitar. Tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, juga untuk kota kabupaten, memecahkan masalah ketenaga kerjaan. Menurut penyelidikan kami, isi tuduhan sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Ini berbeda dari ucapan Xiao Jingyi. Seperti ini. Ya, ini benar-benar pembalikan kebenaran dan kesalahan. Wanita ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin, kau pasti bersekongkol dengan Lu Huaizeng, sekelompok. Apakah Anda mempertanyakan integritas profesional kami dalam penegakan hukum dan martabat pengadilan? Saya umumkan, setelah penyelidikan menyeluruh oleh pengadilan dan personel penegak hukum, kasus korupsi dan penyuapan ini kurang bukti yang cukup. Lu Huaishen dengan ini dibebaskan di pengadilan. Xiao Jingyi, sudah kubilang padamu, saat hidup, seseorang harus menyisakan untuk dirinya sendiri beberapa batasan. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Maaf, Yang Mulia. Memfitnah seorang prajurit dengan jahat. Hukuman apa yang harus diberikan? Untuk pelanggaran ringan, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Untuk pelanggaran berat, hukuman mati dapat dijatuhkan. Hukuman mati? Tidak, aku tidak bisa mati. Yang Mulia, Lu Huaizeng, dia pasti punya masalah. Dia pasti punya masalah. Meskipun dia tidak punya masalah, masih ada ayahnya. Cepat selidiki dia, Yang Mulia. Keluarga mereka pasti punya masalah. Lu Xianzi. Siapa yang ingin menyelidiki saya? Paman Lu. Bukankah ini jenderal pendiri Shuangxia, Li Shixing? Benar-benar jenderal tua Lu. Jenderal tua Lu sebenarnya adalah ayah Lu Huaizeng. Xiao Jingyi ini sudah tamat. Dia benar-benar terus mengatakan dia ingin menyelidiki seorang jenderal pendiri. Xiao Jingyi. Xiao Feng. Paman Lu, saya minta maaf. Keluarga Xiao salah karena tidak mendidik putrinya. Tolong jangan tersinggung. Saya tidak tahan dipanggil Paman itu. Saya selalu percaya bahwa aku Lu Shenxi memperlakukan keluarga Xiao Ande dengan baik. Siapa sangka pada akhirnya kita akan berakhir saling berhadapan di pengadilan. Yang Mulia, memfitnah seorang prajurit hanya bisa dihukum 5 tahun? Kalau begitu, bagaimana dengan memfitnah saya? Memfitnah seorang menteri pendiri? Mati. Hukuman mati. Kakak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku satu-satunya adikmu. Tolong selamatkan aku. Kakak, Minggir, saya tidak punya saudari sembrono seperti itu. Yang Mulia, mohon segera bawa dia pergi. Dan tahan dia segera. segera tahan dia. Jingqing. Ini semua karenamu. Ini semua karena kamu. Aku akan membunuhmu, Jingqing. Aku akan membunuhmu. Saya umumkan. Sidang pengadilan ini berakhir. Penggugat Xiao Jingyi dengan sengaja memfitnah dan melaporkan seorang perwira militer sekarang diputuskan bahwa dia segera ditahan. Terdakwa Lu Huaishen dibebaskan dan dilepaskan di pengadilan.
Ayahku kembali terburu-buru. Dan ada banyak urusan militer yang masih perlu diserahkan. Mungkin dia akan sibuk untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, keselamatanmu lebih penting dari apapun. Pulanglah cepat. Anak-anak masih menunggumu di rumah. Waktunya nonton TV. Waktunya nonton TV. King. Rumah ini, kapan kamu memperolehnya? Ini sangat indah. Saya sudah mendapatkannya sejak lama. Bukankah ini? Saya ingin memberimu kejutan? King. Maafkan aku. Seharusnya aku menyarankan pindah lebih awal. Selama ini, kamu telah dizalimi. Saya tidak dirugikan. Sudahkah kamu lupa? Saya orang terkaya di seluruh kabupaten. Lihatlah rumah kita. Semua barang ini, mereka unik di seluruh kabupaten. Baiklah, aku tahu kamu luar biasa. Hari ini, ayahku secara khusus mengatakan bahwa setelah dia selesai sibuk selama periode ini, dia ingin menyiapkan acara formal. Pada saat itu, seluruh keluarga kita akan makan bersama. Melihat saya, baru saja kembali. Dan kamu sudah membantu kami menyelesaikan masalah yang sulit ini. Ini benar-benar berkah. Kita semua keluarga. Apa yang perlu disyukuri? Saya tidak menyangka Lu Huaisheng adalah pejabat generasi kedua. Anak dari kader berpangkat tinggi. Jiang Qing, kamu benar-benar beruntung. Jadi, apakah saya perlu menyiapkan sesuatu? Tidak perlu. Aku bilang kita semua keluarga. Namun, ini masih pertama kalinya bagiku melihatmu begitu gugup. Omong kosong. Itu ayahmu, bagaimanapun juga. Kalau begitu kita tidak jadi bercerai. Tentu saja tidak. Tentu saja kita akan bercerai. Pabrik makanan saya akan segera dibuka kembali. Setelah kita bercerai, saya akan menjadi wanita terkaya. King. Diam. Kita baru saja pindah. Masih banyak barang yang harus dibongkar. Kemarilah dan bantu. Aku akan membantumu. Ketua, Komandan Batalion Lu, Komandan Lu dan istrinya sudah duduk di ruang pribadi. Silakan lewat sini, kalian berdua. Jangan takut. Aku di sini, ya. Mereka datang. Ayah, Ibu. Komandan Lu. Tidak ada komandan di sini. Hanya orang tua. Ayah. Ibu. Benar sekali. Ini pasti kedua anak itu. Dabao, Xiaobao. Katakan kakek. Kakek. Kemarilah, duduk di samping kakak. Silakan duduk semua. Duduk semua. Duduk semua. The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya anak-anak sangat akrab denganmu. Kamu berbeda dari yang kubayangkan. Tidak sama? Sebelumnya, pikiran saya tidak begitu jernih. Ayah, tolong jangan tersinggung. Huaisheng, dia kehilangan ibunya saat masih kecil. Dan kakak perempuannya juga meninggal lebih awal. Meninggalkan dua anak, tanpa ada yang merawat mereka. Tidak ada cara lain. Kami hanya bisa menyerahkan mereka untuk dia besarkan. Namun, melihat keluargamu sekarang, keluarga seperti ini, aku benar-benar lega. Lu tua. Jarang sekali seluruh keluarga berkumpul. Jadi jangan bicarakan itu lagi. Anak-anak, semuanya lapar. Ayo makan cepat. Ya. Aku sedikit keterlaluan. Ayo, anak-anak semua lapar. Makan semur, makan semua. Kakak akan mengambilkan makanan untukmu. Lu tua. Ada apa? Jiokin, apakah orang tuamu masih hidup? Saya seorang yatim piatu. Saya diadopsi oleh seorang nenek di desa saat kecil. Dia meninggal sebelum saya menikah. Begitu. Ayah. Kenapa ayah menanyakan hal ini? Penampilan Zioking sangat familiar. Dia sangat mirip dengan seorang teman lamaku. Benarkah? Mengenai latar belakangmu, apalagi yang kamu tahu? Apakah tidak ada kabar sama sekali tentang orang tua kandungmu?
Sejak saya bisa mengingat, saya selalu bersama nenek. Saya tidak bisa mengingat apapun tentang orang tua saya. Anak malang, tapi tidak masalah. Mulai sekarang, saat kamu berada di keluarga Lu kami, kamu sekarang adalah anak dari keluarga Lu kami. Ya, nak, mulai sekarang, Wai Zeng, jika dia mengganggumu, bilang saja pada ibu. Ibu akan memberinya pelajaran untukmu. Tepat sekali. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ayah. Baiklah, ayo makan. Mari kita lanjutkan makan. Ayo. Baiklah, silakan tinggal. Kami pergi sekarang. Selamat tinggal, kakek. Selamat tinggal. Bagaimana menurutmu tentang apa yang ayahku katakan? Apakah kamu ingin mencari orang tua kandungmu? Tidak perlu kan? Saya sudah menikah. Apakah saya punya orang tua atau tidak? Apa bedanya bagi saya? Kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kita bahkan sudah punya anak sekarang. Untuk mencari kerabat di jarak yang begitu jauh lagi. Pemandangan itu, saya tidak berani melihat. Ambilkan koran terbaru untukku, dan bawakan padaku. Siap, kepala. Kepala. Koran itu. Pemberitahuan buronan dengan hadiah besar. Xiaowan. Kemarilah dan lihat. Gadis ini. Bukankah dia sedikit mirip dengan istri Wai Sheng? Sepertinya begitu. Jiang Qinglai ini adalah seorang kawan lamaku. Putrinya hilang saat berusia 7 tahun. Kemudian, untuk menemukan putrinya, dia berkeliling seluruh negeri. Sampai hari ini, dia beralih dari pedagang kecil menjadi orang terkaya di Beijing. Namun, anak itu masih belum ditemukan. Jadi, apakah kamu mencurigai bahwa kamera Jiang, putri kawan lama ini, Jiang Qin, dan istri Qinglai, benar-benar terlalu mirip? Aku tidak bisa tidak berpikir ke arah ini. Kepala lu. Ketua, saat ini, 2 produk pemanas otomatis baru kami berjalan sangat baik. Pesanan sekarang membludak. Bagaimana situasi pabrik? Bisakah pesanan ini diselesaikan dalam jangka waktu yang diharapkan? Jika kita menerapkan sistem 3 shift yang Anda sarankan terakhir kali, dengan mesin berjalan terus-menerus, itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Bagaimana dengan sistem baru? Itu harus segera diterapkan. Mesin baru juga harus segera diadakan. Rekrutmen di masa depan harus disebar ke berbagai bagian desa di kota kabupaten. Titik rekrutmen juga harus didirikan. Dengan cara ini, efisiensi akan lebih tinggi. Ya, saya akan segera meminta seseorang mengaturnya. Apakah ada pengaturan lain? Untuk hari ini, ada satu. Seorang bos dari ibu kota provinsi telah menjadwalkan janji temu dengan Anda sore ini. Dia bilang ingin membahas kerjasama dengan Anda. Bos macam apa? Marga dia juga Jiing. Dikatakan bahwa dia saat ini adalah orang terkaya di seluruh provinsi dan termasuk pengusaha terkenal di negara ini. Juga cukup terkemuka. Di mana makan malam akan diadakan. Jiang Qinglai. Halo, Ketua Jiang. Hello. Ketua Jiang, silakan masuk. Silakan duduk di sini, duduk di sini. Ketua Jiang, maafkan saya. Saya hanya sedikit kehilangan ketenangan. Ketua Jiang, Anda melebih-lebihkan. Ini adalah semua hidangan khas lokal kami. Silakan dicicipi. Baiklah. Ketua Jiang, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? Karena Ketua Jiang sudah mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Ketua Jiang, sejujurnya dengan Anda, tujuan saya datang kali ini bukan untuk membahas kerjasama. Lalu, ini tentang apa? Ketua Jiang, sebenarnya Anda sangat mirip dengan putri saya yang hilang. Maksudmu? Kau curiga aku putrimu? Ya, saya sangat menyesal. Saya tidak memberi Anda peringatan apapun dan langsung datang. Saya harap Anda bisa mengerti. Seorang ayah tua yang merindukan putrinya. Itu menjelaskannya. Mengapa orang terkaya tiba-tiba tertarik pada pabrik kecilku yang bobrok? Aku mengerti. Hanya saja, hanya berdasarkan penampilan, kau pikir
Aku putrimu, bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Ya, memang. Selama bertahun-tahun, sudah banyak anak-anak dengan penampilan serupa. Ya, banyak sekali. Tapi hanya ketika saya bertemu Ketua Jian, saya merasakan semacam kedekatan. Oleh karena itu, bisakah saya meminta Ketua Jian untuk datang ke rumah sakit bersama saya untuk tes paternitas? Rumah sakit. Anda boleh pergi. Ketua, apakah Anda benar-benar menyetujui permintaan Ketua Jiang untuk tes tanpa menginginkan imbalan apapun? Jadi, bisakah saya meminta Ketua Jian untuk datang ke rumah sakit bersama saya untuk tes paternitas? Jika melakukan itu, bisa menghilangkan keraguan Ketua Jiang? Tentu saja. Apa yang kau pikirkan? Meskipun kita adalah pebisnis, kita tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan. Itu tidak akan bertahan lama. Di usia semuda itu, memiliki pandangan jauh ke depan dan visi seperti itu, tidak perlu. Xiao Xiao, ambil 1 juta dari rekening, dan investasikan di pabrik makanan Jiangking. Masa depan anak ini pasti akan mencapai hal-hal besar. Ketua Jiang, hasil tes belum keluar. Investasi sekarang? Investasikan sekarang. Saya sangat mengagumi anak ini. Pabrik makanannya, kami sudah menyelidiki, sangat menjanjikan. King, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan di sini? Aku baru saja bertemu Bos Jia. Dia bilang kamu datang ke rumah sakit. Jadi kau pikir aku terluka dan bergegas kemari untuk menemuiku dengan panik? Bukankah kau konyol? Sepertinya, ini adalah anak laki-laki keluarga Lu. Memang, dia cukup berbakat. Beberapa hari yang lalu. Hasil tes paternitas sudah keluar, sudah dikonfirmasi. Anda adalah putri kandung Ketua Jiang. Putriku tersayang, ini adalah hadiah dari ayahmu. Lihat, apakah kamu menyukainya? Nona sulung, Ketua Jiang telah secara khusus menyiapkan untuk Anda mobil Sentan baru, 1 set 1000 meter persegi, di distrik baru, dan 1 salinan. Kontrak investasi 5 juta. Oh ya, kontrak warisan grup Jing. Yang lebih penting adalah salinan aslinya. Ketua Jiang telah secara resmi menunjuk Anda sebagai satu-satunya pewaris grup Jing. Ini terlalu mendadak, bukan? Dia tahu di balik bisnis ayahmu adalah untuk menemukanmu. Sekarang setelah kamu kembali ke sisi ayahmu, semua ini secara alami adalah milikmu. Jadi, aku tidak perlu bekerja keras lagi. Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, ayahmu akan memetiknya untukmu. Saya dengar, kamu sudah menceraikan Wei Seng. Tidak. Itu kita. Nah, jangan khawatir. Dengan ayahmu di sini, perceraian, maka cerai saja, putriku yang sangat kucintai. Bagaimana bisa kubiarkan bocah itu begitu lancang? Jadi ini, ayah miliarder. Rasanya punya. Ini terlalu mewah. Aku mengerti. Terima kasih, ayah. Untuk melakukan peluncuran pasar nasional. Begitulah. Benar-benar layak menjadi putri Jiang Qinglai. Ambisius dan cakap. Jangan khawatir, King. Modal liquid ayahmu di sini bisa kamu gunakan dengan bebas. Terima kasih, ayah. Dengan supermarket luar angkasa, harta karun yang luar biasa ini, dan sekarang dengan modal awal yang begitu besar, apalagi menjadi orang terkaya di ibu kota provinsi, menjadi industriawan domestik kelas atas, bukan tidak mungkin. Skala pabrik ini lumayan. Cari penanggung jawabnya dan ambil alih. Itu akan disebut pabrik kimia harian double. Ya, pabrik ini. Jiangqing menjadi pengusaha wanita top negara dengan visi yang unik. Jiang Qing, pengusaha wanita pertama. Pengusaha wanita pertama. Aku ingin tahu, apakah King akan menyukai ini? Sudah jam 9. Kenapa King belum kembali? Hoi Shen, Debao dan Xiao Bao hilang. Apa yang kamu katakan?
Berhenti. Kuai Sheng, jangan mendekat. King, jangan khawatir. Selama aku di sini, kamu dan anak-anak akan aman. Pada titik ini, kau masih punya suasana hati untuk bicara manis? Lihatlah bocah kecil ini menangis. Xiao Jingyi, aku menyetujui semua syarat yang kamu ajukan. Aku juga sudah menandatangani perjanjian perceraian. Sekarang, segera, lepaskan anak-anak. Letakkan barang-barang itu di tanah. Baiklah, aku akan melepaskan mereka. Dan uangnya, di mana uangnya? Semuanya ada di sini. Bisakah kamu melepaskan mereka sekarang? Kakak Lu, selama kau bersedia menikahiku, maka Dabao dan Xiaobao akan menjadi anak-anakku. Pada saat itu, aku akan melepaskan mereka secara alami. Baiklah. Aku menyetujui semua permintaanmu. Asalkan kamu melepaskan mereka. Kakak Lu, kau masih selembut dulu. Andai saja kau bersikap seperti ini lebih awal kepadaku. King. Jingqing, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. King, kenapa kamu tidak menungguku? Kenapa kamu begitu bodoh? Xiao Bao adalah anakku. Tentu saja, dia harus diselamatkan. Sakit sekali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Komandan Batalion, Xiao Jingyi telah resmi ditahan. Beritahu orang-orang di sana. Karena dia sudah masuk. Dia tidak boleh keluar lagi seumur hidup ini. Siapa? King. Jangan khawatir. Aku akan memastikan mereka yang menindasmu. Semua membayar harganya. King, kamu sudah bangun. King, maafkan aku. Ini salahku. Karena kamu mengalami hal-hal seperti itu. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Siapa yang tahu Xiao Jingye begitu gila? Selama Dabao dan Xiao Bao baik-baik saja, itu saja yang penting. Mereka berdua baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayahku menjaga mereka. Baguslah. King. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu mengalami bahaya seperti itu. Kalau begitu kamu harus menjadi pengawalku. Kamu sekarang memang membutuhkan pengawal. Dengan begitu, setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku akan pergi melamar demobilisasi. Dasar bodoh. Kamu, seorang komandan batalion yang terhormat, datang untuk menjadi pengawalku, atasan, dan bawahanmu. Semuanya akan menertawakanmu. Kalau mereka mau tertawa, biarkan saja mereka tertawa. Bagaimanapun, aku hanya berharap kamu bisa aman dan sehat. Lu Huaisheng, terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Selama ini, aku bodoh dan ceroboh. Dan sering membuatmu marah. The Bahkan, film was translated aku bahkan mengajukan and permohonan narrated by M. untuk Media. menceraikanmu. Tapi kamu tidak pernah meninggalkanku. King. Aku mencintaimu. Kamu adalah istri satu-satunya seumur hidup. Lu Weishengmu. Maukah kamu lagi menikah denganku? Dari mana kamu belajar semua ini? Aku belajar dari film. Kamu tidak suka? Aku menyukainya. Cepat, pakaikan padaku.